Ibu mertuaku, Ibu Wati, memegang ayam kampung rebus yang dikirimkan ayahku dari desa, lalu melemparkannya begitu saja ke halaman agar anjing German Shepherd kami, Rocky, mencabik-cabiknya. Sambil membersihkan tangannya, ia berkata dengan nada menghina, "Sampah kampung begini, dikasihkan ke binatang pun bisa bikin gigi anjing di sini kotor." Tepat di detik anjing itu menerkam ayam dari ayahku, aku tidak menangis. Aku berjalan lurus ke ruang tamu, mengambil palu godam, dan menghantamkannya sekuat tenaga ke botol arak berharga senilai 2 miliar rupiah yang dianggap suamiku sebagai pusaka. Sebelum suara kaca pecah berantakan itu selesai, aku melemparkan setumpuk berkas kepemilikan rumah ke wajah ibu mertuaku, dan berkata bahwa botol arak ini adalah sampah. Dan dalam 10 menit, seluruh keluarga parasitnya juga harus enyah dari vila milikku. Mengapa aku, seorang menantu yang terkenal sabar dan penurut, bisa bertindak begitu kejam dan tegas? Dengarkan baik-baik, karena harga dari sebuah kesabaran yang bodoh terkadang adalah seluruh kehormatan keluargamu. Semua ini meledak pada suatu Sabtu sore yang muram. Hujan gerimis di luar balkon menciptakan suara yang menyayat hati. Aku sedang berdiri di dapur yang dilapisi marmer putih bersih, dengan hati-hati menggunakan gunting untuk memotong lakban yang melilit sebuah boks styrofoam yang sudah usang. Boks itu adalah satu-satunya benda di villa senilai 25 miliar ini yang tidak berbau uang, namun merupakan hal yang paling berharga bagiku. Ayahku, seorang pensiunan guru desa, sejak subuh buta sudah menerobos lumpur untuk pergi ke terminal bus demi mengirimkan boks ini untukku. Di dalamnya ada seekor ayam kampung muda dengan kulit kuning cerah yang beliau cabuti bulunya sendiri. Sudah direbus, disertai beberapa ikat daun katuk, dan 10 butir telur ayam kampung yang dibungkus rapi dengan lapisan koran bekas. Beliau meneleponku pukul 5 pagi, suaranya bergetar karena batuk. "Kirana, nak, ayah kirim ayam. Kamu jadi menantu di keluarga kaya, mereka makan makanan mewah. Tapi ayah takut kamu rindu masakan kampung. Nanti malam langsung dimakan ya, selagi hangat. Jangan dimasukkan kulkas, nanti tidak enak." Mataku terasa panas. 3 tahun menjadi menantu keluarga Prawiro, jumlah aku bisa makan dengan tenang bisa dihitung dengan jari. Di mata keluarga suamiku, aku hanyalah gadis desa yang beruntung, seperti ketiban durian runtuh, karena berhasil mendapatkan anak emas dari kota. Mereka tidak tahu bahwa seluruh kemewahan mereka, dari mobil Mercedes yang dikendarai suamiku, Bram, hingga kartu kredit Black Card yang digunakan ibu mertuaku untuk berbelanja setiap hari, semuanya ditarik dari rekeningku. Tapi aku menyembunyikan semua itu. Aku menginginkan sebuah keluarga yang sederhana. Aku ingin Bram menjaga harga dirinya sebagai seorang kepala keluarga. Dan harga yang harus kubayar untuk kerahasiaan itu adalah penindasan tanpa ampun dari wanita yang berstatus ibu mertuaku. Baru saja aku mengeluarkan ayam itu dari boks untuk diletakkan di atas talenan, sebuah decakan lidah yang menusuk terdengar dari ambang pintu dapur. "Bau apa ini? Pesing seperti bangkai tikus?" "Kirana, sudah berapa kali kubilang padamu? Dapur ini terbuat dari marmer impor dari Italia. Kamu mau membawa sampah bau busuk ini ke sini dan mengotori seluruh rumah? Hah?" Ibu mertuaku, Ibu Wati, masuk. Ia mengenakan gaun sutra berhias payet berkilauan meskipun hanya di rumah. Di tangannya ada sapu tangan yang menutupi hidungnya seolah-olah sedang berdiri di depan tumpukan kotoran ayam. Matanya yang ditato eyeliner tajam melirik boks styrofoam usang itu, lalu berhenti pada ayam di tanganku dengan ekspresi jijik yang luar biasa. Aku mencoba menahan napas, dengan lembut meletakkan ayam itu di atas nampan stainless steel, dan berusaha menjaga suaraku setenang mungkin. "Iya, Bu. Ini ayam kampung kiriman ayah dari desa. Ayamnya bersih sekali, Bu. Ayah menyiapkannya sendiri untuk saya dan Mas Bram. Nanti malam kita tidak perlu masak lauk lagi. Nanti saya potong, Ibu coba ya. Daging ayam kampung itu liat dan manis, Bu. Kamu ini tuli atau bodoh, sih? Sudah kubilang buang benda sialan ini. Kamu pikir keluarga Prawiro ini panti sosial, hah? Yang mau makan makanan kampung jorok kiriman ayahmu itu. Di rumah ini, sekali makan paling tidak itu salmon impor atau daging wagyu. Daging ayam lembek dan bau amis begini mau kamu kasih makan siapa? Mau meracuni anakku? Dasar kampungan. Dikasih pakai baju mahal pun, bau lumpurnya tidak bisa hilang. Dadaku terasa sesak.
Kata-katanya seperti jarum suntik beracun yang menusuk langsung ke harga diriku. Selama 3 tahun, ia menghinaku, aku diam. Ia menyuruhku bekerja seperti pembantu padahal di rumah ada 2 asisten rumah tangga, aku diam. Tapi saat ia menghina ayahku, menghina cinta kasih beliau, kesabaranku mulai retak. Bu, tolong jangan bicara seperti itu tentang ayah saya. Ini adalah ketulusan hati beliau. Kalau ibu tidak suka, biar saya dan Mas Bram yang makan. Saya akan segera bersihkan, Bu. Tidak akan mengotori dapur ibu. Wah, sekarang kamu sudah berani menjawabku, ya. Ketulusan hati? Memangnya ketulusan hati orang tuamu itu bisa digesek jadi uang? Bisa ditukar dengan botol arak 2 miliar punya anakku di ruang tamu itu? Sudah numpang hidup di rumah ini? Bergantung pada anakku? Masih tidak tahu diri. Kamu pikir aku tidak tahu kamu sengaja membawa sampah ini ke sini untuk menyindirku? Untuk pamer kalau keluargamu juga bisa mengirim sesuatu, kan? Aku belum sempat bereaksi, ia sudah melangkah dengan marah ke arah meja dapur. Tangannya yang berkutek merah menyala menyambar ayam rebus yang baru saja dikirim ayahku. Ibu mau apa? Bu, lepaskan. Aku panik dan mengulurkan tangan untuk mencegahnya, tapi ia menepis tanganku. Ia berbalik, berjalan cepat ke arah pintu kaca geser yang menuju ke taman belakang. Di sana, anjing German Shepherd besar milik Bram, Rocky, sedang menggonggong keras karena mencium bau daging. Sampah tempatnya ya untuk dimakan binatang. Manusia rendahan macam kalian ini, meskipun disajikan di piring emas sekalipun, tetap saja sampah yang harus dibuang. Ia mengayunkan tangannya. Ayam rebus dengan kulit kuning keemasan itu, yang membawa serta kerja keras, kesederhanaan, dan cinta tak terhingga dari ayahku, melayang di udara, dan jatuh dengan bunyi buk di atas lantai semen yang basah oleh air hujan di dekat kandang anjing. Rocky yang ganas langsung menerkam, menggunakan gigi taringnya yang tajam untuk mencengkeram erat ayam itu, tanah dan lumpur menempel di dagingnya yang putih bersih. Suara tulang yang diremukkan terdengar mengerikan, krak, krak. Saat itu, otakku seolah kehabisan oksigen, waktu seakan berhenti. Aku terpaku di ambang pintu dapur, mataku membelalak menatap anjing yang sedang melahap hadiah dari ayahku. Di kepalaku, terbayang jelas sosok ayah yang batuk-batuk di tengah udara pagi yang dingin. Tangannya yang gemetar mengikat setiap putaran lakban untuk mengirimkan paket bagi putrinya. Beliau harus berjalan kaki 3 kilometer ke jalan raya untuk menitipkannya pada bus antar kota. Dan di sini, wanita ini, keluarga ini, telah menginjak-injak hatinya, melemparkannya untuk seekor anjing. Lihat apa kamu, sayang, ya. Kalau sayang, sana keluar berebut makan sama anjing. Malah bengong di situ. Ambil lap, bersihkan lantainya. Air dari box, styrofoam bututmu itu mengotori lantai parket imporku. Awas saja. Nanti malam kalau Bram pulang, akan kusuruh dia memberimu pelajaran supaya kamu kapok membawa sampah ke rumah. Ia menepuk-nepuk kedua tangannya untuk membersihkan kotoran imajiner, lalu menatapku dengan tatapan congkak penuh kemenangan. Ia berbalik dan melenggang ke ruang tamu seperti seorang ratu yang baru saja menghukum budaknya. Tapi ia salah. Ia tidak tahu bahwa suara tulang ayam yang patah di rahang binatang itu adalah suara retakan terakhir dari tali yang selama ini mengekang binatang buas di dalam diriku. Aku tidak menangis. Anehnya, belum pernah selama 3 tahun ini aku merasa setenang dan sedingin ini. Air mata hanya untuk mereka yang lemah. Dan aku tidak lemah. Aku hanyalah seekor serigala yang untuk sementara waktu mengenakan kulit domba karena mengira kawanan domba ini pantas untuk dicintai. Sekarang, kawanan domba itu telah menunjukkan wujud aslinya sebagai cacing parasit penghisap darah. Aku tidak perlu berpura-pura lagi. Aku perlahan berbalik, langkahku mantap dan teratur, tanpa ada sedikit pun getaran. Aku melewati ruang penyimpanan peralatan art. Mataku tertumbuk pada sebuah palu godam seberat 5 kilogram, terbuat dari besi padat yang ditinggalkan oleh tukang ledeng kemarin. Aku membungkuk dan menggenggam gagang palu itu. Beratnya bongkahan besi itu terasa di telapak tanganku, sebuah sensasi yang nyata, kejam, dan penuh gairah. Aku menyeret palu itu di atas lantai marmer. Suara logam yang bergesekan dengan batu menciptakan bunyi melengking yang membuat bulu kuduk berdiri. Ibu mertuaku baru saja merebahkan diri di sofa kulit asli dan meraih remote TV. Ruang tamu ini adalah kebanggaan terbesarnya,
dan juga puncak dari segala kebohongannya. Bertengger megah di tengah ruangan, disorot oleh 3 lampu sorot, adalah sebuah lemari kaca tempered. Di dalamnya, diletakkan dengan hikmat di atas alas beludru merah, adalah sebuah botol kaca besar. Di dalam botol itu terdapat cairan berwarna kuning keemasan yang merendam akar-akar tanaman berkelok-kelok yang disebut Bram sebagai akar ginseng ribuan tahun. Ia gembar-gembor ke seluruh dunia, bahwa botol arak ini dibeli di sebuah lelang kalangan atas dengan harga 2 miliar rupiah. Ibu Wati setiap hari berdiri mengaguminya, menganggapnya sebagai bukti status bangsawan keluarga Prawiro. Mendengar suara aneh, Ibu Wati menoleh. Ketika melihatku berjalan gontai dengan palu godam di tangan, senyum sinisnya langsung hilang. Matanya membelalak, otot wajahnya menegang karena kaget. Kamu bawa palu itu mau apa? Hah, perempuan gila. Kamu mau bikin onar di rumah ini? Letakkan palu itu. Kalau kamu maju selangkah lagi, aku panggil satpam untuk menyeretmu. Aku mengabaikan teriakannya. Mataku hanya terfokus pada botol arak 2 miliar yang berkilauan di balik kaca. Aku melangkah ke depan lemari pajangan itu. Palu di tanganku terangkat. Tidak, Aak, jangan. Berani kamu sentuh barang anakku, akan kukupas kulitmu. Dasar perempuan sialan. Berhenti. Ia berteriak histeris, panik menendang meja kopi, dan hendak menerjang untuk menghentikanku. Tapi sudah terlambat. Kedua tanganku menggenggam erat gagang palu, menyalurkan seluruh dendam. Seluruh penghinaan yang harus kutanggung selama 3 tahun ini ke dalam satu hantaman. Aku mengayunkan palu ke atas kepala, dan menghantamkannya sekuat tenaga ke permukaan kaca tempered. Prangge. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar, lapisan kaca tempered itu hancur berkeping-keping, melontarkan ribuan serpihan tajam seperti peluru meriam. Palu godam itu tidak berhenti di situ, dengan sisa tenaganya ia menghantam langsung botol arak berharga itu. Botol kaca itu pecah berkeping-keping. Cairan berwarna kuning keemasan itu tumpah ruah seperti banjir bandang, membawa serta bau alkohol oplosan yang menyengat dan bau jamur yang menusuk hidung. Akar-akar tanaman ribuan tahun itu terlempar, dan terguling di lantai, basah dan menyedihkan, tidak berbeda dengan beberapa potong akar singkong kering. Seluruh villa diselimuti keheningan yang mematikan, hanya ada suara arak yang menetes ke lantai. Ya Tuhan! 2 miliar milik anakku, 2 miliar milik keluarga Prawiro, kamu ini iblis betina. Ibu Wati jatuh terduduk di lantai. Kedua tangannya memegangi kepala sambil meraung-raung pilu seolah seseorang baru saja menusuknya. Ia merangkak ke arah puing-puing itu. Tanpa mempedulikan serpihan kaca yang merobek tangannya, ia berusaha meraih akar-akar yang berbau apek itu. Darah bercampur dengan arak di lantai. Ia mendongak, wajahnya berkerut bengis karena amarah yang memuncak. Ia menudingkan jarinya yang berlumuran darah ke wajahku. Akan kulaporkan ke polisi. Akan kubuat kamu membusuk di penjara. Perempuan jalang. Kamu pecahkan botol arak 2 miliar. Kamu jual seluruh keluargamu pun tidak akan bisa menggantinya. Tunggu Bram pulang, dia akan mencincangmu, dia akan menendangmu ke jalanan sampai tulang-tulangmu dipungut anjing. Tunggu saja. Aku berdiri tegak di tengah puing-puing itu, melemparkan palu ke lantai, menciptakan suara dentang yang kering. Aku menatap wanita yang sedang menjerit-jerit di kakiku, sudut bibirku terangkat membentuk senyuman yang dingin menusuk tulang. Aku mengeluarkan sebuah ponsel dari saku celemekku yang sedang dalam mode merekam suara, dan setumpuk dokumen yang terbungkus plastik kedap air. Aku melemparkan tumpukan dokumen itu tepat ke wajahnya. Laporkan saja ke polisi, laporkan sekarang juga. Tapi sebelum itu, tolong buka lebar-lebar mata palsumu itu, dan baca baik-baik siapa nama yang tertera di sertifikat hak milik villa ini. Apa katamu? Sertifikat apa? Rumah ini rumahnya Bram, anakku. Aku tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang penuh dengan penghinaan yang kupelajari dari dirinya sendiri. Rumahnya Bram? Coba telepon anak kesayanganmu itu, tanya padanya apakah nama Bram ada di kolom pemilik, atau di kolom penyewa. Biar ku beritahu, botol arak itu hanya air kencing kuda seharga 200.000 yang dibeli anakmu untuk pamer. Dan villa seharga 25 miliar ini, setiap batu batanya, setiap kursi yang kamu duduki, semuanya atas namaku. Ibu melempar ayam ayahku untuk anjing, maka 10 menit lagi seluruh keluargamu juga harus keluar sana berebut tempat dengan anjing itu. Aku melihat ibu mertuaku yang terdiam kaku, matanya membelalak menatap lembaran sertifikat merah di tangannya.
Untuk sampai pada momen pembongkaran ini, aku harus memainkan peran yang luar biasa selama 3 tahun, peran sebagai orang bodoh yang diperas agar mereka menelan umpan ini. Dan sekarang, saatnya aku mengencangkan jerat. Mereka pikir mereka sedang menambang emas dari seorang gadis desa, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka baru saja menggali kuburan untuk diri mereka sendiri. Suara kaca pecah dari lemari pajangan itu masih berdengung di telingaku, tetapi pikiranku saat ini setenang danau di musim dingin. Aku melihat serpihan-serpihan tajam yang berserakan di atas karpet Persia impor, melihat cairan berwarna kuning keemasan berbau alkohol murahan yang meresap ke dalam serat wol yang mahal. Semua kemewahan palsu di rumah ini akhirnya kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Banyak yang akan bertanya-tanya, mengapa seseorang yang memiliki kekayaan luar biasa, putri tunggal dari klan bisnis properti dan jaringan pemasok bahan bangunan ternama di provinsinya, bisa merendahkan diri memainkan peran sebagai menantu miskin yang sabar, dan membiarkan seorang ibu mertua norak yang sok kaya menindasnya selama 3 tahun. Jawabannya sederhana, aku ingin menguji hati manusia. Aku ingin tahu harga sebenarnya dari apa yang disebut cinta dan kebahagiaan keluarga ketika lapisan emas dan uang dikupas habis. Dan yang menyakitkan, hasil yang kudapatkan jauh lebih kejam dari yang bisa kubayangkan. Keluarga Bram sebenarnya hanyalah cangkang kosong yang digelembungkan oleh kesombongan. Ibu mertuaku, Ibu Wati, berasal dari sebuah kompleks perumahan tua yang kumuh di pinggiran Jakarta. Seumur hidupnya ia bekerja sebagai buruh pabrik tekstil, mengencangkan ikat pinggang sedemikian rupa, hingga bra yang sudah robek pun tak berani ia buang. Ayah mertuaku meninggal lebih awal, meninggalkan utang dan seorang putra tunggal, Bram. Hidupnya berubah ketika kompleks perumahan itu digusur dan ia mendapatkan uang ganti rugi yang cukup untuk membeli sebuah apartemen kelas menengah. Namun, di benak seorang wanita yang seumur hidupnya hidup dalam kemiskinan dan rasa rendah diri, uang ganti rugi itu mengubahnya menjadi kelas atas dalam semalam. Ia mulai berdandan menor, mengenakan perhiasan emas palsu, ikut-ikutan minum teh sore hari, dan menggunakan istilah-istilah asing yang pelafalannya saja salah kaprah. Ketika Bram membawaku pulang untuk diperkenalkan, pakaianku yang sederhana tanpa merek, motor metik kelas menengah, dan statusku sebagai anak seorang guru desa, langsung menjadi sasaran penghinaannya. Ia menyetujui pernikahan kami hanya karena saat itu Bram membutuhkan citra keluarga yang stabil untuk promosi menjadi kepala divisi. Dan yang lebih penting, ia membutuhkan seorang pembantu gratis yang penurut dan mudah disuruh-suruh. Aku tahu semua itu, tapi aku tetap menerima untuk masuk ke dalam sangkar besi berkarat ini, mengenakan jubah seekor domba yang penurut. Mengapa? Karena aku percaya pada Bram. Atau lebih tepatnya, aku pernah buta dan percaya pada citra intelektual dan bermoral yang ia bangun dengan susah payah. Tapi aku juga cukup sadar untuk tidak membuka semua kartuku di awal. Aku berpesan pada ayahku, yang mengelola jaringan perusahaan triliunan rupiah di kampung halaman, untuk sama sekali tidak muncul sebagai seorang konglomerat, melainkan hanya sebagai seorang pensiunan guru tua yang hidup dari uang pensiun yang pas-pasan. Aku ingin melihat bagaimana keluarga ini akan memperlakukanku ketika aku tidak punya apa-apa. Dan Ibu Wati tidak mengecewakanku. Kekejaman dan pemborosan delusionalnya melampaui semua batas kewajaran. Aku masih ingat betul kejadian di bulan ke-6 setelah kami menikah. Saat itu kami baru pindah ke villa ini. Ibu Wati, dengan status sebagai ibu dari pemilik rumah, memulai kampanye belanja gilanya untuk mengisi rumah dengan barang-barang yang ia anggap berkelas bangsawan. Setiap minggu ia mengajak teman-teman lamanya dari kompleks perumahan, yang juga suka pamer kosong sepertinya, untuk berkeliling di pusat perbelanjaan mewah. Tentu saja, yang membawa belanjaan dan membayar selalu aku. Suatu hari ia masuk ke sebuah toko furnitur impor dari Italia. Matanya berbinar melihat barang-barang dekorasi berlapis emas yang menyilaukan. Ia berjalan mondar-mandir dengan angkuh, menyuruh pegawai untuk membungkus ini dan itu. Asbak kristal ini berapa harganya? 15 juta, murah sekali. Bungkus. Di rumah saya semua barangnya ratusan juta. Yang 15 jutaan begini, paling ditaruh di pojok toilet untuk dilihat pembantu. Piring keramik ini 20 juta, ambil juga. Kirana, kamu bengong apa di situ? Sana ke kasir, siapkan pembayaran. Jangan bikin malu keluarga Prawiro di depan orang luar. Aku menunduk dan mengiyakan, diam-diam berjalan di belakangnya. Teman-teman ibu mertuaku berdecak kagum.
Memuji Ibu Wati beruntung punya anak laki-laki hebat yang jadi direktur, beli villa besar, dan punya menantu penurut yang ikut melayani. Mendengar itu, hidung Ibu Wati kembang kempis, tertawa hingga kepalanya mendongak ke langit. Tapi puncak kekonyolan hari itu adalah ketika ia berhenti di depan sebuah tatakan panci. Ya, kalian tidak salah dengar. Sebuah tatakan untuk meletakkan panci panas di atas meja agar tidak merusak permukaan meja. Tatakan itu terbuat dari logam campuran yang dilapisi lapisan emas industri tipis di luarnya. Desainnya rumit, berbentuk bunga dan daun, terlihat sangat norak. Seorang pramuniaga dengan sigap menghampiri dan menjelaskan bahwa ini adalah produk edisi terbatas yang dirancang khusus, harganya 50 juta rupiah. Teman-teman ibu mertuaku yang mendengar harganya melongo, diam-diam menarik tangan mereka, tidak berani menyentuhnya. Tapi Ibu Wati, dengan gengsi yang lebih besar dari truk tangki, langsung menunjuk tatakan itu. Bungkus. Bungkus yang rapi di dalam kotak beludru. Meja makan di rumahku itu dari kayu walnut harganya 1 miliar, kalau ditaruh tatakan panci murahan dari pasar bisa lecet semua nanti. 50 juta untuk tatakan ini cuma seharga seikat kangkung yang kubeli setiap hari. Kirana, sana gesek kartunya. Saat itu aku berdiri di kasir, melihat struk pembayaran yang panjang dengan total hampir 300 juta rupiah, untuk barang-barang tak berguna itu, hatiku terasa dingin. 300 juta rupiah. Ayahku di kampung, meskipun memiliki kekayaan luar biasa, masih mengenakan kemeja yang kerahnya sudah usang, makan dengan tahu dan sayur ubi rebus. Beliau menghabiskan puluhan miliar untuk membangun jalan dan sekolah bagi anak-anak miskin di desa, tapi merasa sayang untuk membeli sepasang sepatu baru untuk dirinya sendiri. Sedangkan wanita di hadapanku ini, yang tidak menghasilkan sepeser pun, hidup sebagai parasit, bisa menghabiskan 50 juta rupiah, hanya untuk membeli sebuah tatakan panci demi pamer kepada teman-teman tuanya. Aku mengeluarkan kartu black card yang kusembunyikan di dalam dompet, dan memberikannya kepada kasir dengan diam-diam. Tentu saja, aku sudah mengaturnya agar notifikasi SMS pemotongan saldo tidak masuk ke ponselku saat itu, dan aku juga meminta kasir untuk membuang struknya, dan hanya menyimpan kartu garansi. Bram, suamiku, memberiku sebuah kartu kredit tambahan dengan limit 20 juta sebulan untuk biaya hidup di villa seluas 400 meter persegi ini. Sedangkan untuk pengeluaran belanja besar Ibu Wati, gaun-gaun bermerek, liburan mewah bintang 5, Bram selalu mengedipkan mata dan berkata, "Sayang, tolong pakai uang gajimu dulu untuk ibu ya, Mas lagi kumpulin modal untuk bisnis. Kamu kan istri Mas. Uang siapapun itu uang kita bersama. Jangan perhitungan sama ibu, nanti ibu sedih." Ia memainkan peran sebagai anak yang berbakti dan suami yang sedang berjuang membangun karir dengan sangat baik, sehingga jika aku benar-benar seorang gadis miskin, aku pasti sudah harus berutang pada rentenir untuk membiayai baktinya itu. Tapi ia tidak tahu, semua uang talangan itu kuambil dari rekening dana perwalian yang dibuat ayahku khusus untukku. Aku tidak sayang uang. Bagiku, beberapa ratus juta hanyalah angka yang menari di layar ponsel. Tapi yang kukumpulkan adalah rasa jijik yang mendalam terhadap keserakahan keluarga ini. Aku membiarkan Ibu Wati membeli tatakan 50 juta itu dan meletakkannya dengan megah di tengah meja makan. Setiap hari melihatnya dengan sombong mengingatkan Art agar tidak merusaknya, aku diam-diam membuat satu tanda silang lagi pada surat hukuman mati yang sedang kususun untuk keluarga ini. Ia membuang uangku, tapi mengawasiku untuk setiap batang daun bawang. Ia menggunakan uangku untuk membeli status sebagai nyonya besar yang terhormat, tapi menghinaku, menghina ayahku, orang yang menciptakan kekayaan yang membuatnya bisa menghirup udara kalangan atas. Ia mengira aku bodoh, mengira aku dungu, bergantung pada anaknya sehingga mau mengeluarkan uang. Ia dan anaknya sedang tenggelam dalam ilusi kekuasaan sedemikian rupa, sehingga mereka lupa pada satu kebenaran dasar dalam hidup, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Mereka yang hidup sebagai parasit pada akhirnya harus membayar semuanya kembali dengan darah dan air mata mereka sendiri. Tatakan 50 juta, gaun sutra ratusan juta, dan botol arak berisi akar liar palsu yang baru saja kuhancurkan. Semuanya adalah jebakan berlapis gula yang kutebar. Aku memanjakan keserakahan mereka, agar perut mereka membesar, menelan semua ilusi kekayaan. Hingga saat aku tiba-tiba menyedot habis udaranya, mereka akan mati lemas dalam ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Dan jebakan terbesar, paling kejam yang kupasang,
tidak terletak pada barang-barang mewah kecil itu. Jebakan itu ada di bawah kaki mereka, di setiap batu bata, di setiap dinding villa jutaan dolar yang dengan bangga dipamerkan ibu mertuaku ke seluruh penjuru. Sebuah perjanjian pranikah tak terlihat, sebuah skema hukum yang sempurna yang tidak akan pernah bisa dilihat oleh Bram, dengan otaknya yang hanya dipenuhi perhitungan picik. Setiap penipu memiliki kedok yang sempurna, dan Bram, suamiku, adalah seorang ahli dalam menciptakan kedok itu. Melihat pecahan kaca lemari arak yang berserakan di lantai, aku teringat tatapan lembut penuh perlindungan dari Bram saat ia menyematkan cincin kawin di jariku 3 tahun lalu. Saat itu ia mengenakan setelan jas pengantin yang disewa dari sebuah studio foto kelas menengah, tersenyum padaku dengan suara yang hangat dan berkata, "Mas mungkin tidak kaya, tapi Mas janji akan menggunakan seluruh hidup Mas untuk melindungimu dari hujan dan badai. Mas akan membangunkan rumah terbesar di kota ini untukmu, agar kamu tidak pernah menderita lagi." Janji itu terdengar sangat mengharukan, sampai-sampai aku hampir meneteskan air mata. Hanya saja, aku sudah tahu skenario murahan ini bahkan sebelum ia membukanya. Kami bertemu di sebuah acara startup yang disponsori secara anonim oleh perusahaan ayahku. Saat itu aku berperan sebagai seorang staf kantor biasa yang datang untuk membantu acara. Bram adalah pembicara utama, seorang manajer pemasaran muda yang tampan, fasih berbicara tentang impian untuk sukses dari nol. Ia proaktif mendekatiku, memainkan peran sebagai pria dewasa yang tidak peduli pada materi, hanya membutuhkan seorang wanita tradisional yang penurut dan bisa mengurus keluarga. Ia memayungiku saat hujan, membawakan bubur ke kamar kosku saat aku pura-pura sakit, dan selalu mengucapkan kata-kata bijak tentang betapa ia membenci orang-orang materialistis. Aku hampir percaya ia adalah orang baik. Aku berencana, setelah menikah akan memberitahunya kebenaran tentang identitasku, agar kami bisa bersama-sama mengelola bisnis keluarga. Namun, sifat curiga yang kuwarisi dari dunia bisnis ayahku menahanku. Ayahku berkata, manusia hanya akan menunjukkan sifat aslinya saat dihadapkan pada dua hal, kemiskinan yang ekstrem atau kekuasaan yang absolut. Beri dia kekuasaan semu, dan lihat apakah dia seorang ksatria sejati atau ksatria palsu. Dan kesempatan untuk menguji Bram datang tepat sebelum pernikahan kami. Bram beralasan ibunya rewel dan tidak mau tinggal di apartemen yang sempit. Ia menghela napas, mengacak-acak rambutnya, dengan wajah penuh penderitaan, mengatakan bahwa ia merasa tidak berguna, karena tidak bisa memberikan tempat tinggal yang layak untukku dan ibunya. Ia bilang ada sebuah villa di kawasan elit yang dijual cepat. Ia sangat ingin membelinya, tapi setelah mengumpulkan semua tabungan dan menggadaikan sertifikat apartemennya, uangnya hanya cukup untuk sebagian kecil. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca, "Mas minta maaf karena membuatmu harus ikut menderita bersama Mas dan Ibu. Andai saja Mas punya lebih banyak uang." Itu adalah trik manipulasi psikologis klasik. Ia bermain dengan rasa kasihan dan simpati seorang calon istri yang mendambakan sebuah rumah tangga. Ia tidak secara langsung meminta uangku, ia memaksaku untuk secara sukarela, mengeluarkan tabungan untuk menyelamatkan ketidakberdayaannya. Dan jika aku benar-benar seorang gadis hemat dengan sedikit tabungan dari gaji, aku pasti akan memberikan semua uangku padanya, tanpa curiga sedikit pun. Aku tersenyum dan memutuskan untuk membalas permainannya. Aku berkata pada Bram, ayahku di kampung punya sebidang tanah warisan. Beliau baru saja menjualnya dan mendapatkan sejumlah besar uang untuk hari tua. Tapi melihat kita kesulitan, beliau memutuskan untuk memberikan semua uang itu padaku untuk membeli rumah. Mendengar itu, mata Bram memancarkan kilatan keserakahan yang tak bisa disembunyikan, meskipun ia mencoba menutup mulutnya dan berpura-pura menolak. Keesokan harinya, aku mengatur agar transaksi pembelian villa seharga 25 miliar ini terjadi. Tapi aku tidak sebodoh itu untuk mencantumkan nama kami berdua atau membiarkan aset sebesar itu jatuh ke tangan seseorang yang sedang dalam masa percobaan. Aku meminta pengacara pribadi keluarga kami untuk mendirikan sebuah badan hukum baru, sebuah perusahaan pengelola aset yang berbasis di luar negeri dan sepenuhnya kumiliki. Perusahaan inilah yang membeli villa tersebut. Setelah semua prosedur selesai, aku membawa pulang setumpuk dokumen dan berakting dengan air mata berlinang. "Mas, ayah sudah kirim uang untuk beli rumah." Tapi kenalan beliau di perusahaan properti menyarankan, untuk menghindari pajak dan risiko hukum di kemudian hari,
Rumah ini untuk sementara akan berstatus sebagai aset perusahaan investasi. Kita akan menandatangani kontrak pengelolaan dan penggunaan penuh jangka panjang. Mas kan kepala keluarga, jadi Mas yang tanda tangan sebagai perwakilan ya. Kita bisa tinggal di sini seumur hidup, punya hak penuh atas semua yang ada di dalam rumah, anggap saja ini sudah jadi rumah Mas. Bram, dengan sifat liciknya tapi pengetahuannya yang dangkal tentang hukum perusahaan, hanya mendengar frasa hak penuh, tinggal seumur hidup, dan menjadi perwakilan langsung matanya berbinar. Ia tidak mengerti bahwa kontrak pengelolaan dan penggunaan yang ia tanda tangani dengan antusias itu sebenarnya hanyalah sebuah kontrak sewa jangka panjang dengan klausul-klausul jebakan yang mematikan. Salah satu klausul tersebut menyatakan bahwa kontrak akan segera berakhir dan pengguna harus mengosongkan properti dalam waktu 24 jam jika perusahaan pemilik meminta kembali aset untuk tujuan restrukturisasi atau jika pengguna melakukan perusakan aset atau pelanggaran etika yang serius. Maka, Bram dan Ibu Wati pindah ke villa 25 miliar itu dengan perasaan sebagai pemenang. Saat acara syukuran rumah baru, keluarga Prawiro mengadakan pesta besar dan mengundang kerabat dari kampung. Bram, mengenakan setelan jas bermerek yang tentu saja dibayar dengan kartuku, berdiri di hadapan puluhan kerabat dan dengan lantang menyatakan, "Hari ini, saya mengundang Bapak, Ibu, Om, dan Tante semua untuk ikut berbahagia bersama keluarga kami. Setelah bertahun-tahun berjuang di dunia bisnis, akhirnya saya bisa membeli villa ini untuk berbakti pada ibu saya dan memberikan tempat tinggal yang layak untuk istri saya. Luar biasa, pemuda zaman sekarang bisa diandalkan." Ibu Wati pun menangis haru, memegang tangan saudara-saudaranya dan terisak, "Lihatlah, Bram anak saya memang hebat, dia beli rumah sebesar ini. Semuanya dia yang siapkan, dari tusuk gigi sampai televisi. Kirana itu benar-benar ketiban durian runtuh. Beruntung sekali bisa menikah dengan anak saya. Dia itu kampungan, jalan di rumah ini saja takut-takut, khawatir menggores lantai kayu anak saya. Aku berdiri di sudut dapur, mengenakan celemek sederhana, sibuk mengangkat piring-piring makanan untuk melayani tamu-tamu kerabatnya. Aku mendengar dengan jelas setiap kata bualan Bram, setiap hinaan Ibu Wati untukku. Mereka merebut hasil jerih payahku, menggunakan uangku untuk memoles wajah mereka, dan sekaligus menginjak-injakku ke titik terendah. Melihat wajah puas Bram saat menerima pujian, melihat caranya mendongakkan dagu, berlagak seperti seorang CEO sukses, aku hanya merasa mual. Sebenarnya, perusahaan tempatnya bekerja sebagai kepala divisi, hanyalah mitra bisnis kecil dari jaringan pemasok bahan bangunan milik ayahku. Ayahku hanya perlu mengangguk sekali, dan seluruh karirnya akan hancur lebur. Tapi aku tetap diam. Aku telah menandatangani sebuah perjanjian pranikah tak terlihat dengan kekejaman mereka. Aku membiarkan mereka terbang hingga ke langit ketujuh kesombongan, menikmati perasaan menjadi tuan dan nyonya di istana yang bukan milik mereka. Aku mengubah diriku menjadi boneka yang penurut, melayani mereka agar kejahatan dan keserakahan dalam diri mereka terpupuk hingga tak terkendali. Dan ketika mereka berada di puncak ilusi, saat itulah aku akan menarik tangga hukum dari bawah kaki mereka. Jatuh dari puncak villa 25 miliar ke tanah yang dingin, pasti akan menghancurkan sisa-sisa martabat palsu keluarga parasit ini. Sekarang, saat Ibu Wati gemetar, melihat sertifikat hak milik yang baru saja kulemparkan ke wajahnya, permainan kucing dan tikus ini resmi berakhir. Saat penghakiman telah tiba. Dan penghakiman ini tidak akan berhenti hanya dengan mengusir mereka dari rumah, tetapi juga memaksa mereka membayar harga untuk setiap penindasan, setiap penghinaan yang mereka berikan kepadaku dan ayahku selama ini. Ketika serpihan kaca dari lemari yang pecah menggores tangan Ibu Wati hingga berdarah, ia menjerit histeris bukan karena sakit, tetapi karena patah hati atas runtuhnya kerajaan fantasi yang telah ia nikmati selama 3 tahun. Melihat penampilannya yang menyedihkan dan kotor, dengan air mata dan ingus bercampur darah dan arak palsu, aku tidak merasakan sedikit pun belas kasihan. Sebaliknya, di benakku terlintas gambaran dirinya di masa lalu, ketika ia masih mengenakan jubah bangsawan palsu, dan dengan angkuh menginjak-injak martabat orang lain. Ibu Wati bukan sekadar ibu mertua yang galak, ia adalah perwujudan dari kekonyolan, dari orang kaya baru yang tetap tidak bisa menghilangkan sifat norak dan rendahan. Begitu melangkahkan kaki ke villa ini, ia segera menetapkan serangkaian aturan kerajaan buatannya sendiri, yang satu-satunya tujuan adalah untuk menyiksaku,
orang yang ia anggap dari kelas bawah yang harus melayaninya. Biar ku ceritakan tentang ritual yang ia sebut sebagai standar kelas atas, mencuci kaki dengan air jahe setiap malam. Kejadian ini terjadi pada suatu malam musim dingin di tahun kedua pernikahanku. Hari itu aku baru pulang kerja. Seluruh tubuhku lelah setelah rapat panjang di kantor cabang perusahaan ayahku. Tentu saja, aku berbohong pada Bram bahwa aku hanya seorang staf administrasi biasa yang sering harus lembur untuk membereskan kantor. Aku masuk ke rumah, melepas sepatu hak tinggi, dan hanya ingin merebahkan diri sejenak di tempat tidur. Namun, baru saja melewati pintu ruang tamu, suara melengking Ibu Wati yang setajam silet terdengar. "Kirana, dari mana saja kamu baru pulang jam segini? Lihat jam itu, sudah jam berapa? 9:30 malam. Rumah ini membayarmu untuk jadi istri dan menantu, atau jadi ratu yang bisa keluyuran dan membiarkan ibu mertua menunggu sampai pegal?" Aku mencoba menahan napas, dengan lembut menjawab, "Bu, hari ini di kantor banyak pekerjaan akhir tahun, bos meminta kami lembur untuk memeriksa pembukuan. Saya lelah sekali, Bu, boleh saya izin ke kamar untuk mandi dan istirahat sebentar?" "Istirahat? Kamu kerja cuma beres-beres kertas, apa yang bikin lelah? Aku yang seharian di rumah, belanja, ke spa, ini kakiku pegal semua. Cepat ke dapur, kupas jahe, rebus air hangat, dan bawa ke sini untuk cuci kakiku." Di sinetron-sinetron keluarga bangsawan, menantu itu setiap malam harus cuci kaki dan pijat ibu mertuanya. "Kamu itu dari kalangan bawah, jadi aku harus mengajarimu sopan santun dasar." Dadaku terasa seperti diremas. Aku, putri tunggal dari Direktur Utama Grup Properti Jaya Agung, sejak kecil hidup dalam kemewahan, bahkan kuku pun ada yang memotongkannya. Sekarang aku harus merendahkan diri, merebus air, berlutut, dan mencuci kaki seorang wanita yang terus-menerus menghina keluargaku. Tapi aku berkata pada diri sendiri, sekali memulai, harus diselesaikan. Aku ingin melihat sejauh mana batas ketidakbermoralan di rumah ini. Aku diam-diam turun ke dapur, merebus air, menggeprek jahe, lalu membawa baskom kayu berisi air hangat ke ruang tamu. Ibu Wati duduk dengan angkuh di sofa kulit, menyilangkan kaki, matanya terpaku pada layar TV yang menayangkan drama kerajaan. Melihatku membawa baskom, ia mendongakkan dagu dan menunjuk ke karpet di bawah kakinya. "Taruh di situ." Berlutut. Aku menggigit bibirku hingga hampir berdarah, perlahan berlutut di atas karpet, dan mulai melepaskan kaus kakinya. Baru saja air hangat menyentuh kakinya, ia tiba-tiba menarik kakinya dan menendang bahuku dengan keras, membuatku hampir terjatuh. "Kamu mau merebusku, hah? Dasar perempuan sialan. Air sepanas ini kamu bawa ke sini. Cuma cuci kaki saja tidak becus, tidak berguna. Anakku buta sekali memelihara orang bodoh sepertimu." Air dari baskom terciprat ke wajahku, terasa panas. Aku menahan sakit, tidak berkata apa-apa, dan dengan patuh mengambil air dingin untuk ditambahkan ke dalam baskom. Setelah itu, aku kembali berlutut, memijat kakinya dengan tanganku. Selama 30 menit, aku harus menahan omelan dan hinaan yang tak henti-hentinya. Ia mengkritik cara berpakaianku yang kampungan, caraku berdandan, dan mengatakan aku tidak pantas, bahkan untuk membawa sandal menantu-menantu kaya yang sering ia temui di spa. Namun, kekejamannya tidak hanya berhenti di dalam rumah. Ia juga ingin memamerkan kekuasaan palsunya kepada orang-orang di sekitar, terutama kepada Ibu Lestari, tetangga di villa sebelah. Ibu Lestari adalah istri seorang pensiunan pejabat, keluarga terpelajar yang hidup tenang dan sederhana. Di mata Ibu Wati, Ibu Lestari adalah target sempurna untuk pamer dan menunjukkan kelasnya. Setiap sore, ketika melihat Ibu Lestari menyiram bunga di taman, Ibu Wati akan mengenakan gaun sutra paling mencolok, memakai perhiasan emas palsu, dan berjalan lenggak-lenggok ke pagar untuk mengobrol. Suatu sore akhir pekan, saat aku sedang memangkas beberapa pot mawar, Ibu Wati keluar. Melihat Ibu Lestari di seberang pagar, Ibu Wati langsung berdeham, dan sengaja berbicara dengan suara keras, "Wah, Bu Lestari lagi siram bunga ya, santai sekali. Kalau saya sih, sibuk luar biasa. Tadi pagi baru saja dari spa, ambil paket perawatan wajah emas 24 karat. Siangnya harus coba beberapa gaun desainer baru dari Paris. Capek deh, Bu. Jadi orang kaya itu susah juga, uangnya tidak habis-habis, malah bikin pusing.
Ibu Lestari di seberang pagar hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan sopan, "Iya, Bu Wati, kalau ada rezeki ya dinikmati saja." Namun, Ibu Wati tampaknya tidak menyadari kesopanan yang menjaga jarak itu. Ia melanjutkan pamerannya, dan tentu saja, tidak lupa menjadikanku sebagai alat untuk menonjolkan kekuasaannya. Ia menunjuk ke arahku yang sedang memangkas dahan bunga. "Lihat itu, Bu. Di rumah saya ada 2 pembantu, tapi saya tetap suruh si Kirana, menantu saya, untuk kerja di taman. Namanya juga anak desa, dari kalangan miskin, kalau tidak dididik keras ya jadi malas, Bu. Sudah bisa masuk ke villa 40 miliar keluarga Prawiro ini, makan enak pakai baju bagus. Ia harus tahu diri melayani saya. Kemarin baru saja saya hukum dia berlutut cuci kaki saya pakai air jahe karena pulang kerja telat. Harus dididik keras begitu, Bu, baru dia takut." Sudut pandang Ibu Lestari. Aku berdiri di seberang pagar, mendengar dengan jelas setiap kata Ibu Wati, dan hatiku hanya merasa jenuh dan kasihan. Kasihan pada menantunya yang bernama Kirana, seorang gadis yang selalu berpakaian sederhana, pendiam, dan rajin bekerja, tetapi wajahnya selalu menyiratkan kesedihan yang terpendam. Dan kasihan pada Ibu Wati sendiri, seorang wanita yang mencoba menutupi kekosongan dan sifat noraknya dengan barang-barang palsu yang berkilauan. Tinggal di kompleks villa ini selama bertahun-tahun, aku sudah tidak asing lagi dengan orang-orang kaya baru. Mereka suka pamer dan berlagak karena jauh di dalam lubuk hati. Mereka selalu takut orang lain meremehkan asal-usul mereka yang rendahan. Aku memandang Ibu Wati, lalu beralih ke Kirana. Firasatku sebagai seorang wanita berpengalaman mengatakan bahwa gadis bernama Kirana ini tidak sesederhana penampilannya yang penurut. Seseorang yang benar-benar berasal dari kalangan bawah. Ketika ditindas hingga harus berlutut mencuci kaki ibu mertuanya, biasanya akan memiliki 2 reaksi, berteriak melawan atau gemetar ketakutan. Tapi Kirana berbeda. Ia sabar, tapi matanya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Matanya tenang, dalam, dan penuh perhitungan. Saat itu, aku hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Bu Wati, menantu itu juga manusia. Kalau kita berbuat baik, pasti akan mendapatkan menantu yang baik pula. Mendidik boleh saja, tapi berilah dia ruang untuk bernapas. Tali yang ditarik terlalu kencang bisa putus, Bu." Mendengar itu, Ibu Wati mencibir dan mendongakkan kepalanya, menjawab dengan suara keras, "Ah, ibu ini terlalu khawatir. Orang kampung seperti dia itu, bisa menikah dengan Bram anak saya saja sudah anugerah. Kalau saya usir pun, dia pasti akan berlutut memohon untuk diizinkan tinggal. Mana mungkin putus." Kesombongan dan keangkuhannya telah mencapai puncaknya. Ia sangat percaya pada citra kekuasaan yang ia kenakan. Ia tidak tahu bahwa setiap kali aku berlutut mencuci kakinya, setiap hinaan, setiap tatapan sinisnya di depan tetangga, semuanya diam-diam kucatat dalam ingatanku sebagai tuntutan hukum yang menunggu hari eksekusi, dan kekejamannya tidak hanya berhenti pada penyiksaan fisik. Ia juga mencoba menyerang titik terlemahku, bagian paling lembut di hatiku, ayahku. Ia tidak mengizinkan siapapun yang berbau kampung mengotori villa bangsawannya. Bahkan ketika ayahku, orang yang menciptakan kekayaan yang membuat ia dan anaknya bisa sombong di hadapan dunia, bersusah payah menempuh ratusan kilometer dari desa untuk mengunjungiku, ia memperlakukannya seperti pengemis yang bau. Itulah kejadian yang mendorongku ke tepi jurang ledakan amarah. Setetes air yang membuat gelas kesabaranku tumpah, yang tidak akan pernah bisa kumaafkan dari keluarga ini. Melihat Ibu Wati yang meronta-ronta dan menangis di samping pecahan kaca, jika ada yang bertanya seberapa besar aku membencinya, aku akan menjawab, sangat benci. Tetapi orang yang paling membuatku jijik dan muak di rumah ini bukanlah ibu mertua yang kejam itu, melainkan Bram, suami yang selalu mengenakan jubah intelektual yang bermoral, tetapi sebenarnya adalah kaki tangan yang paling kejam dan licik. Selama Ibu Wati menyiksaku, dari menyuruhku berlutut mencuci kaki hingga memakiku di depan ART dan tetangga, Bram selalu ada di sana. Ia adalah penonton yang hebat dalam drama kekerasan dalam rumah tangga ini. Tetapi cara ia berpartisipasi jauh lebih halus dan licik daripada ibunya. Bram membangun citra sebagai pria sukses, sibuk dengan pekerjaan, kepala keluarga, dan selalu berada di tengah-tengah perang antara ibu mertua dan menantu.
Setiap kali Ibu Wati keterlaluan dan memakiku dengan keras, Bram tidak pernah membelaku di depannya. Ia hanya diam, mengerutkan kening, dan berpura-pura lelah. Lalu, ketika pintu kamar tidur tertutup, ia akan memelukku, menggunakan suaranya yang hangat untuk membujukku dengan kata-kata klise yang sama. "Kirana, sayang, sabar ya sama ibu. Ibu sudah tua, beliau sudah susah payah membesarkan Mas. Orang tua memang suka cerewet. Mas kerja di luar sudah cukup stres, pulang ke rumah cuma ingin tenang. Kamu kan orang berpendidikan, lebih mengerti daripada ibu. Mengalah saja ya. Kalau kamu melawan, rumah jadi ribut, Mas yang di tengah-tengah jadi serba salah." Kalimat "sabar ya sama ibu, Mas di tengah-tengah serba salah, dan ibu sudah tua" adalah mantra yang ia gunakan berulang kali. Ia menggunakan kelemahan palsu dan kelelahan kerja untuk memaksaku menanggung semua luka batin menggantikannya. Ia membuatku merasa bersalah jika aku tidak sabar. Karena jika aku melawan, akulah yang akan menjadi perusak kedamaian keluarga, yang mengganggu karir suamiku. Itu adalah puncak dari manipulasi psikologis. Namun, kerendahan Bram tidak hanya berhenti pada pembiaran kekerasan dalam rumah tangga. Di balik topeng manajer pemasaran yang bermoral, Bram adalah lintah penghisap darah profesional, dan ia secara sistematis mencoba menguras seluruh hartaku. Karena aku berbohong bahwa semua uang untuk membeli villa berasal dari ayahku, Bram selalu yakin bahwa keluargaku di desa hanya memiliki satu sumber uang besar, itu dari hasil penjualan tanah. Ia tidak tahu bahwa aku memiliki rekening dana perwalian senilai puluhan miliar dan memiliki banyak properti lain. Namun, keserakahan manusia tidak ada batasnya. Setelah tinggal di villa 25 miliar, Bram mulai mengincar hal-hal lain, kartu kreditku, gajiku, dan koneksiku. Di bulan ke-6 setelah menikah, Bram beralasan perusahaannya mengalami kesulitan arus kas dan membutuhkan modal cepat untuk membeli barang. Ia berakting sebagai pria yang putus asa, begadang merokok di balkon, dan menghela napas panjang. "Kirana, kalau proyek ini gagal, perusahaan Mas bisa bangkrut. Mas akan kehilangan segalanya, kehormatan, uang. Ibu dan Mas bisa jadi gelandangan. Sayang, bisa tidak kamu pinjam uang sedikit dari ayahmu? Atau pinjam dari teman-temanmu untuk Mas? Mas cuma butuh 500 juta, sebulan lagi pasti Mas kembalikan." Aku melihat wajahnya yang berakting dengan mendalam, dan dalam hati aku merasa jijik. Perusahaannya adalah mitra kecil dari grup perusahaan ayahku. Aku sudah menyuruh orang memeriksanya, arus kas perusahaannya baik-baik saja, bahkan sedang untung. Uang 500 juta. Yang ia pinjam sebenarnya untuk membeli jam tangan Rolex edisi terbatas yang sudah lama ia incar untuk pamer kepada mitra bisnisnya. Aku berpura-pura panik dan khawatir padanya. Keesokan harinya, aku mentransfer 500 juta ke rekeningnya. Aku berbohong, "Mas, ayah sudah tidak punya uang lagi. Uang ini aku dapat dari menggadaikan sertifikat rumah tua ayah di kampung. Tolong usahakan cepat dikembalikan ya, jangan sampai ayah kehilangan rumahnya." Aku ingin menguji seberapa besar nurani pria yang kusebut suami ini. Apakah ia berani mengambil uang dari hasil gadai satu-satunya rumah ayah mertuanya untuk membeli jam tangan mewah? Hasilnya tidak meleset dari dugaanku. 3 hari setelah menerima uang, Bram pulang dengan gembira, pergelangan tangannya dihiasi jam tangan Rolex 500 juta. Ia menjelaskan dengan kebohongan yang kikuk. Mitra bisnis kasihan melihat Mas kesulitan, jadi mereka bayar uang muka lebih awal dan memberiku jam tangan ini sebagai kenang-kenangan. Uang 500 juta darimu sudah Mas pakai untuk bayar utang bank perusahaan. Nanti kalau ada untung, Mas akan cicil untuk mengembalikannya. Ia membohongiku dengan terang-terangan, tanpa sedikit pun rasa kasihan pada ayah mertuanya yang, menurut ceritaku, harus menggadaikan rumahnya. Sejak saat itu, Bram di mataku bukan lagi manusia. Ia adalah binatang buas berwajah manusia, berdarah dingin, tidak berperasaan, dan siap menginjak-injak nyawa orang lain untuk memuaskan kesombongannya. Setelah kasus 500 juta itu, Bram semakin berani. Ia terus-menerus mencari alasan untuk menguras uangku, dari mobil rusak, investasi rugi, hingga biaya rumah sakit untuk kerabat jauh yang menderita kanker, yang kemudian kuselidiki ternyata sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Ia tidak tahu bahwa setiap rupiah yang ia ambil, setiap kebohongan yang ia ucapkan, semuanya kucatat dengan rapi, bukti transfer, rekaman panggilan, pesan teks.
Ia mengira dirinya adalah pemburu ulung yang sedang mencabuti bulu domba gemuk. Ia tidak tahu bahwa domba itu sengaja merontokkan bulunya untuk menyembunyikan sekawanan serigala lapar yang menunggu di belakang. Bram dan Ibu Wati adalah pasangan yang sempurna dalam kerendahan. Sang ibu menggunakan kekerasan mental untuk menekan dan menginjak-injak martabat. Sang anak menggunakan kebohongan manis untuk menguras uang. Mereka sedang bersenang-senang di puncak kebohongan mereka. Sampai suatu hari, penindasan mereka menyentuh titik fatal bagiku. Hari itu, ayahku, karena rindu pada putrinya, naik bus antar kota untuk mengunjungiku. Dan keluarga yang berlabel kelas atas itu menyiramkan sember air dingin ke harga diri seorang ayah. Ketika suara pecahan kaca mereda, Ibu Wati masih duduk termangu di lantai, tangannya memegangi pecahan botol arak berharga itu. Ia masih tidak percaya bahwa menantu yang lemah dan selalu menunduk itu bisa dengan gila menghancurkan pusaka keluarganya. Tetapi ia tidak mengerti. Ia tidak akan pernah mengerti bahwa kemarahan seseorang tidak muncul begitu saja. Itu adalah akumulasi dari ratusan, bahkan ribuan, luka tak terlihat, dan luka yang paling dalam, paling menyakitkan, datang pada hari yang menentukan itu. Hari di mana aku sadar, jika aku terus bersabar, aku tidak hanya mengkhianati diriku sendiri, tetapi juga menginjak-injak harga diri ayah yang telah melahirkanku. Itu adalah suatu pagi di tengah musim panas yang terik. Ayahku, Direktur Utama Grup Properti Jaya Agung, yang memimpin ribuan karyawan dan memiliki kekayaan luar biasa, menolak mobil Mercedes S-Class dengan sopir pribadi untuk naik bus malam dari kampung ke kota. Ia mengenakan kemeja haki yang sudah pudar, sandal jepit yang usang, dan topi kaping yang sudah lusuh. Ia membawa sebuah karung goni besar, penuh dengan nangka matang, pisang raja, beras ketan, dan beberapa ekor ayam kampung. Ia ingin sepenuhnya memainkan peran sebagai seorang ayah petani miskin yang mengunjungi putrinya, karena tidak ingin membuat Bram merasa rendah diri, dan karena aku memohon padanya untuk merahasiakan identitasnya. Ayahku tiba di depan gerbang kompleks villa pukul 10 pagi. Aku sedang bekerja, Bram juga di kantor. Di rumah hanya ada Ibu Wati dan ART. Menurut cerita ART kami, yang kemudian menceritakan semuanya kepadaku, ketika ayahku menekan bel, Ibu Wati sedang berbaring di sofa, memakai masker wajah emas dan mendengarkan musik klasik. Mendengar bel, ia menyuruh ART untuk membukakan pintu. Ketika gerbang besi yang megah itu terbuka, yang terlihat oleh ART adalah seorang pria tua yang tampak lelah, berkeringat, dan membawa banyak barang di bawah terik matahari 40 derajat. Ia tersenyum ramah, menyeka keringat di dahinya. "Permisi, Mbak. Apa benar ini rumah Mas Bram dan Mbak Kirana? Saya ayahnya Kirana dari desa, mau mengunjungi anak-anak." ART kami belum sempat mempersilakannya masuk, Ibu Wati yang mendengar kata ayahnya Kirana dari taman langsung berlari keluar. Ia masih memakai masker emas di wajahnya. Matanya mengamati ayahku dari ujung kepala hingga ujung kaki seolah melihat makhluk aneh. Ayahku tersenyum, mengulurkan tangannya yang kapalan untuk bersalaman. "Selamat pagi, Bu. Lama tidak bertemu. Hari ini saya kebetulan ada tumpangan ke kota, jadi saya bawakan oleh-oleh dari kampung untuk anak-anak." Ibu Wati mundur selangkah, menghindari jabat tangan ayahku seolah takut tertular penyakit kusta. Ia menutup hidungnya, mengerutkan kening, dan suaranya yang melengking terdengar di tengah kompleks yang sepi. "Ya ampun, Bapak ini mau apa berdiri di depan gerbang rumah saya? Kotor, bau, tidak tahan saya. Bapak bawa barang-barang busuk ini ke sini untuk apa? Rumah ini villa mewah, bukan tempat penampungan sampah." Ayahku tertegun, tangannya yang terulur di udara perlahan turun. Senyum di bibirnya memudar, digantikan oleh keterkejutan dan luka yang dalam. Ia adalah orang yang berpengalaman di dunia bisnis, terbiasa dengan badai dan tipu daya. Tetapi mungkin ia tidak pernah membayangkan akan dihina secara kasar seperti ini oleh ibu mertua putrinya sendiri. "Bu Wati, kenapa ibu bicara begitu?" "Saya ini besan ibu, ayahnya Kirana." "Besan? Aduh, Pak, jangan mentang-mentang kenal, lalu mengaku saudara. Lihat penampilan Bapak itu, bajunya sobek, sandalnya tipis. Bapak berdiri di sini saja sudah mengotori trotoar rumah saya. Kirana itu beruntung sekali bisa dinikahi anak saya. Apa belum cukup dia numpang hidup di sini? Sekarang bapaknya juga ikut-ikutan mau minta-minta?" ART kami yang melihat situasi tegang mencoba menengahi. "Bu,
Bapak ini baru datang dari jauh, pasti lelah. Biarkan masuk dulu, minum air dingin. Diam kamu. Kamu mau bawa penyakit dari kampung ini masuk dan mengotori karpet bulu impor saya? Hah? Usir dia. Tutup gerbangnya. Selesai berkata, ia berbalik dan masuk ke dalam rumah. ART kami menjadi serba salah, menatap ayahku dengan pandangan kasihan. Ayahku berdiri diam di bawah terik matahari. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan kepada ART, mengangkat karung goni yang berat, lalu berbalik dan berjalan pergi di sepanjang jalan aspal yang panas. Siang itu, aku menerima telepon dari ayah. Suaranya tetap hangat dan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bilang ada urusan mendadak di kampung dan harus segera pulang. Barang-barangnya ia titipkan di pos satpam di gerbang kompleks. Aku diminta untuk mengambilnya sepulang kerja. Aku panik, meminta izin pulang cepat, dan langsung naik taksi ke rumah. Ketika sampai di pos satpam, melihat karung goni itu tergeletak di sudut ruangan, di dalamnya ada nangka yang sudah dikupas dan harum, serta beberapa ayam yang mati lemas karena kepanasan, hatiku terasa seperti diremas. Bapak satpam menceritakan semuanya kepadaku. Dari saat ayahku dihina oleh Ibu Wati hingga saat ia dengan sedih membawa barang-barangnya berjalan kaki ke pos satpam untuk dititipkan karena tidak ingin putrinya pulang dan tidak menemukan oleh-oleh dari ayahnya. Aku memeluk karung goni itu, terduduk di lantai pos satpam dan menangis. Air mataku membanjiri wajahku. Aku menangis bukan karena sedih untuk diriku sendiri, tetapi karena benci. Benci pada diriku sendiri karena kesabaran bodohku telah membuat ayahku, seorang pria yang begitu hebat, harus menanggung penghinaan dari orang-orang sampah. Aku langsung menelepon Bram. Bram, kamu tahu tidak tadi pagi ibumu mengusir ayahku dari rumah? Ayahku datang ratusan kilometer untuk mengunjungi anaknya, tapi ibumu mengurungnya di luar gerbang, memaki-makinya sebagai pengemis, sebagai sumber penyakit. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Bram terdiam sejenak, lalu terdengar helaan napas panjang di seberang sana, suara khas seorang manipulator. Kirana, sayang, Mas minta maaf, tadi Mas sudah telepon Ibu. Katanya tadi pagi Ibu lagi pakai masker, matanya tidak bisa melihat jelas, dikiranya ayahmu itu pemulung, makanya salah bicara. Kamu kan tahu sifat Ibu, bicaranya ceplas-ceplos tapi hatinya baik. Ayahmu juga sih, pakaiannya terlalu sederhana. Sudahlah, maafkan saja Ibu, kita kan sudah hidup tenang, jangan dibesar-besarkan. Nanti akhir pekan Mas antar kamu pulang kampung untuk minta maaf sama ayah, belikan ayah baju baru, beres kan? Dikiranya pemulung, pakaiannya terlalu sederhana, belikan baju baru, beres. Kata-kata Bram seperti bor yang menusuk telingaku. Ia membela ibunya dengan kebohongan yang terang-terangan dan menyalahkan kesederhanaan ayahku. Di matanya, harga diri seseorang bisa dengan mudah dibeli dengan sepotong baju baru. Saat itu juga, aku mematikan telepon. Aku tidak berteriak, tidak memaki, karena aku sadar, berdebat dengan iblis adalah hal yang sia-sia. Satu-satunya cara menghadapi iblis adalah dengan menjadi lebih jahat dari mereka. Aku membawa karung goni itu pulang, gerbang besi terbuka, Ibu Wati sedang duduk di teras minum teh sore. Melihatku membawa karung goni yang kotor, ia langsung melompat. Kamu tuli, ya? Sudah kubilang buang sampah dari orang tuamu itu, kenapa kamu bawa pulang? Aku tidak menjawab. Aku berjalan melewatinya, membawa karung goni itu ke dapur. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, sebuah rencana balas dendam yang terperinci, dingin, dan paling kejam telah tersusun. Aku tidak hanya akan mengusir mereka, aku akan merampas semua yang mereka banggakan, menelanjangi wajah palsu mereka di hadapan semua orang, dan mendorong mereka ke dasar penghinaan. Dimulai dari aset paling berharga yang mereka puja-puji di ruang tamu. Kejadian ayahku dihina, diusir seperti anjing liar di depan gerbang. Megah villa yang dibeli dengan uangnya sendiri, adalah pisau yang memutus tali terakhir dari apa yang disebut ikatan keluarga palsu antara aku dan keluarga Prawiro. Aku mengerti, begitu seseorang telah melepaskan selubung nuraninya, dan menunjukkan sifat aslinya yang kejam, maka setiap toleransi adalah bentuk dukungan terhadap kejahatan. Hari itu, setelah menyimpan oleh-oleh dari ayahku yang penuh keringat di sudut dapur, aku tidak berlari keluar untuk berdebat atau bertengkar dengan Ibu Wati. Aku masuk ke kamar mandi, menyalakan air paling dingin, dan berdiri di bawahnya untuk memadamkan api amarah yang membakar organ dalamku.
Di bawah air yang mengalir di wajahku, aku menyusun sebuah rencana. Sebuah rencana di mana aku akan mendorongnya dan putra kesayangannya ke puncak kesombongan, agar kesombongan itulah yang akan menghancurkan mereka. Malam itu, Bram pulang ke rumah, wajahnya menunjukkan kesedihan dan kelelahan palsu seperti biasa. Ia mendekatiku, hendak memelukku untuk menenangkanku seperti biasa, tetapi aku menghindar, mundur selangkah, menatapnya dengan pandangan dingin. Aku tidak butuh permintaan maaf kosong. Ibumu telah menginjak-injak harga diri ayahku. Jika kamu benar-benar menganggapku sebagai istrimu, biarkan ibumu yang menjelaskannya sendiri. Bram ragu-ragu, melirik ke arah Ibu Wati, yang sedang asik menonton TV di sofa. Ia mendekati ibunya, berbicara dengan lembut, "Bu, soal tadi pagi, apa ibu tidak keterlaluan sama ayahnya Kirana? Ayahnya datang berkunjung, ibu begitu kan bikin aku jadi serba salah." Mendengar itu, Ibu Wati langsung melemparkan remote ke meja kaca dengan keras. Ia berdiri, kedua tangan di pinggang, matanya melotot pada Bram, lalu beralih menatapku dengan tajam. "Serba salah apanya? Aku begitu untuk menjaga harga diri rumah ini. Dia itu bisa menikah denganmu, masuk ke rumah Prawiro ini saja sudah anugerah. Aku sudah tutup mata membiarkannya tinggal di sini. Sekarang dia mau bawa bapaknya yang kotor dan bau itu untuk ikut numpang hidup juga? Kamu lihat saja. Rumah kita ini mewah, tamu-tamunya orang terpandang. Kalau mereka lihat bapaknya yang seperti pengemis itu di depan gerbang, mereka akan menertawakanmu, menertawakanku, bagaimana?" Aku melipat tangan, diam-diam menyalakan aplikasi perekam suara di ponsel yang ada di saku jaketku. Aku ingin setiap kata-kata kasarnya, setiap penghinaannya, rekam sebagai bukti, sebagai senjata untuk menghancurkannya nanti. "Ibu bicara apa?" "Ayah saya datang mengunjungi putrinya, membawa oleh-oleh, bukan meminta-minta." "Kenapa ibu bilang numpang hidup?" "Aku sengaja memancingnya agar ia menunjukkan sifat aslinya." "Oleh-oleh? Beberapa buah nangka busuk, beberapa ekor ayam kurus, itu disebut oleh-oleh? Sampah seperti itu di rumah ini banyak, tidak perlu menunggu orang tuamu membawanya dari desa. Kuberitahu ya, kamu sudah jadi menantu di sini, jadi harus tahu diri. Jangan kira anakku baik lalu kamu bisa seenaknya. Kalau aku lihat lagi wajah orang tuamu di sini, akan kupanggil satpam untuk mengusirnya. Kalau kamu hebat, sana keluar tinggal sama bapakmu." Suaranya yang melengking bergema hingga ke taman, bahkan terdengar sampai ke villa sebelah. Sudut pandang Ibu Lestari, malam itu, saat aku sedang bersantai di balkon, aku tidak sengaja mendengar suara makian Ibu Wati yang melengking. Aku menggelengkan kepala. Tinggal di sebelah wanita yang kasar dan tidak berbudaya seperti itu benar-benar sebuah siksaan. Aku mendengar dengan jelas setiap kata-katanya yang merendahkan besannya, mengusir menantunya. Aku tidak mengerti mengapa Kirana bisa begitu sabar menghadapi ibu mertua yang begitu kejam. Jika itu putriku, sudah kutampar mulutnya dan kubawa pulang anakku. Tapi aku juga memperhatikan, dalam setiap pertengkaran, suara Kirana sangat pelan, seolah-olah hanya memancing agar Ibu Wati meledak. Sebuah ketenangan yang aneh. Aku punya firasat gadis ini sedang memainkan sebuah permainan besar, dan Ibu Wati, dengan kesombongannya yang buta, sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri. Bram yang melihat situasi tegang, mulai memainkan peran sebagai penengah palsu. Ia menarik tanganku, memohon, "Sudah, Kirana, Mas mohon. Ibu sedang emosi, kamu jangan banyak bicara. Kamu sebagai istri dan menantu, mengalah sedikit tidak akan membuatmu mati. Sudah terlanjur, akhir pekan nanti. Mas janji akan pulang kampung menebus kesalahan pada ayah." Lagi-lagi lagu mengalah pada ibu. Aku menepis tangan Bram, menatap matanya yang pengecut. Aku tidak membantah, juga tidak menangis. Aku perlahan berlutut tepat di hadapan Ibu Wati. Tindakanku membuat Bram dan Ibu Wati terkejut. Ibu Wati tersenyum puas, sementara Bram panik dan mencoba mengangkatku. Tapi aku menepis tangannya, suaraku jelas dan cukup keras untuk direkam oleh ponsel di sakuku. "Iya, Bu, saya salah. Saya minta maaf. Saya minta maaf karena ayah saya telah mengotori mata ibu. Mulai sekarang, saya tidak akan membiarkan ayah saya datang ke rumah ini lagi." Mendengar itu, Ibu Wati tampak sangat puas. Ia mengangguk-angguk seperti seorang ratu yang baru saja menaklukkan musuhnya. "Nah, begitu kan bagus.
Tahu diri, jadi masih ada tempat untukmu di sini. Berdiri, jangan drama di sini. Aku perlahan berdiri, berbalik, dan menaiki tangga. Aku tidak membiarkan mereka melihat senyum sinis yang kejam di wajahku. Aku berlutut bukan untuk meminta maaf. Aku berlutut untuk mendoakan kematian mereka. Rekaman ini, bersama dengan bukti-bukti lainnya, akan menjadi pisau yang menusuk leher Bram ketika ia berperan sebagai suami bermoral di pengadilan, di depan rekan kerja dan mitra bisnisnya. Kesombongan Ibu Wati telah membutakannya. Ia tidak tahu bahwa anggukan puasnya barusan adalah anggukan persetujuan untuk hukuman mati keluarganya sendiri. Setelah malam berlutut itu, suasana di rumah kembali tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ibu Wati semakin sombong, Bram semakin mendalami perannya sebagai suami yang sibuk mencari nafkah. Mereka mengira aku sudah benar-benar takluk, menjadi anjing penjaga yang setia dan penurut. Tapi mereka tidak tahu. Keesokan paginya, aku langsung pergi ke kantor pengacara pribadi keluarga kami, bertemu dengan Pak Tirtayasa, seorang pengacara yang telah mendampingi ayahku sejak awal merintis usaha. Aku meletakkan USB berisi rekaman, laporan bank, dan semua dokumen terkait uang yang telah dikuras Bram dariku di atas meja. Om Tirtayasa, saya ingin mempersiapkan semua prosedur yang diperlukan. Sudah saatnya jaring ini ditarik. Pak Tirtayasa melihat sekilas berkas itu, matanya menunjukkan keseriusan dan ketajaman. Ia menaikkan kacamatanya, mengangguk. Nona Kirana, kesabaran Anda melebihi perkiraan Pak Direktur. Bukti-bukti ini sudah cukup untuk tuduhan penipuan dan penggelapan aset. Bram ini tidak hanya menguras uang Anda untuk kepentingan pribadi, tetapi menurut penyelidikan kami, perusahaannya juga melakukan manipulasi faktur untuk menghindari pajak, dan sebagian uang yang ia pinjam dari Anda dialirkan ke perusahaan cangkang miliknya untuk pencucian uang. Aku tersenyum dingin. Bram memang seorang pengecut yang licik, tetapi punya mimpi besar. Ia pikir bisa menipu putri seorang taipan properti dengan trik-trik murahan. Tolong siapkan 2 hal, Om. Pertama, selesaikan prosedur penarikan aset. Kontrak pengelolaan dan penggunaan yang ditandatangani Bram, saatnya mengaktifkan klausul penghentian. Kedua, siapkan berkas gugatan pidana untuk Bram atas penipuan, dan serahkan bukti penggelapan pajak perusahaannya ke pihak berwenang. Saya ingin dia tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga menghadapi ancaman penjara. Pak Tirtayasa mengangguk, menyimpan berkas itu dengan hati-hati di brankas. Tenang saja, Nona. Paling lambat akhir pekan ini semua dokumen hukum akan siap. Tinggal menunggu aba-aba dari Anda. Hari-hari berikutnya, aku tetap bekerja seperti biasa, memasak, membersihkan rumah. Aku bersikap acuh tak acuh pada Bram dan Ibu Wati, tidak menunjukkan perlawanan. Bram mengira aku masih marah soal ayahnya, jadi ia berusaha merayuku dengan membeli hadiah-hadiah kecil. Tapi sebenarnya, ia sedang mempersiapkan penipuan besar terakhirnya. Perusahaan Bram membutuhkan modal besar untuk ikut tender proyek. Ia sudah meminjam kemana-mana, bahkan menggadaikan mobil mewahnya, tapi masih belum cukup. Dan tentu saja, satu-satunya target yang tersisa adalah aku. Suatu malam, Bram mengajakku makan malam di restoran mewah. Di bawah cahaya lilin, ia menggenggam tanganku, menatapku dengan tatapan penuh cinta palsu. Kirana, sayang, selama ini Mas sudah membuatmu banyak menderita, Mas benar-benar minta maaf. Mas janji, setelah proyek ini selesai, Mas akan beli apartemen lain agar kita bisa tinggal berdua, tidak perlu lagi tinggal dengan ibu. Tapi sekarang perusahaan Mas lagi kekurangan modal. Mas dengar ayahmu baru saja menjual sebidang tanah lagi. Apa kamu bisa bicara baik-baik dengan ayah untuk meminjamkan Mas 2 miliar? Sebulan saja. Nanti Mas kembalikan beserta bunganya, lalu kita pindah. Aku melihat wajahnya yang berakting, dan dalam hati aku ingin tertawa. Ia menggunakan mimpi untuk tinggal terpisah sebagai umpan, memanfaatkan keinginan seorang wanita yang tersiksa oleh ibu mertuanya untuk mendapatkan uang, sebuah rencana yang kejam dan rendah. Aku menarik tanganku, menggelengkan kepala, berpura-pura cemas. Mas, ayah tidak menjual tanah lagi. Uang yang dulu aku berikan itu uang untuk hari tuanya. Sekarang beliau sakit-sakitan, biaya berobat juga mahal. Aku tidak berani minta lagi. Mendengar itu, mata Bram menunjukkan kekecewaan dan kejengkelan,
tetapi ia segera menyembunyikannya dengan senyum kaku. Oh, begitu ya? Kalau begitu biar Mas cari cara lain. Aku tahu ia tidak akan berhenti di situ. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, sebuah drama lain dipentaskan. Sebuah pesta ulang tahun palsu diadakan di Villa 25 miliar ini, dengan kehadiran tokoh-tokoh kunci dalam skenario penipuan Bram. Akhir pekan itu adalah ulang tahun Bram yang ke-30. Ia memutuskan untuk mengadakan pesta besar di taman luas villa. Tamu undangan termasuk mitra bisnis, teman dekat, dan beberapa kerabat terpandang dari kampung. Ibu Wati tentu saja tidak melewatkan kesempatan ini untuk berdandan dan pamer. Ia menyewa tim catering profesional, memasak hidangan paling mahal, dan membuka botol-botol anggur impor. Aku disuruh-suruh seperti pembantu, sibuk mengurus logistik, sementara ia dan Bram berkeliling menyapa tamu dan menerima pujian. Wah, Bu Wati, punya anak yang membanggakan sekali ya. Baru 30 tahun sudah tinggal di villa miliaran, jadi direktur, naik mobil mewah. Beda sekali dengan anak saya yang masih kerja jadi karyawan. Seorang tante dari pihak keluarga memuji. Ah, biasa saja, tante. Bram itu memang sudah pintar dari kecil, punya bakat jadi pemimpin. Rumah ini dia beli enteng saja, tidak seperti orang kampung yang seumur hidup kerja keras pun tidak bisa beli toilet di kota. Ia berkata sambil sengaja melirik ke arahku yang sedang membawa nampan buah. Aku tidak peduli. Aku tahu malam ini akan ada drama yang lebih penting yang membutuhkan aku sebagai aktris utamanya. Di tengah pesta, ketika alkohol sudah mulai menghangatkan suasana, Bram naik ke panggung. Ia memegang gelas anggur dan mengucapkan kata-kata indah tentang karirnya, rasa terima kasihnya kepada ibunya, dan tidak lupa menyebutku, istri setia yang selalu mendukungnya. Setelah pidato manis itu, Bram turun dan menarikku ke ruang kerja. Bersamanya ada seorang pria asing berjas hitam yang membawa tas kerja. Bram mengunci pintu, wajahnya tiba-tiba menjadi serius dan tergesa-gesa. Ia menunjuk pria itu. Kirana, ini Pak Tono, pengacara perusahaanku. Hari ini, di hari ulang tahunku, aku mau memberimu hadiah kejutan. Aku mengangkat alis, berpura-pura terkejut. Hadiah apa, Mas? Pak Tono membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dan meletakkannya di atas meja. Bram menggenggam tanganku, suaranya sangat tulus. Mas tahu selama ini kamu banyak berkorban. Mas memutuskan untuk mengalihkan 50% saham perusahaanku atas namamu. Mulai sekarang, kamu akan jadi pemegang saham mayoritas, pemilik bersama dari karirku. Mas ingin membuktikan bahwa cintaku padamu itu mutlak. Sebuah pengorbanan yang luar biasa, seorang suami sempurna yang rela membagi separuh kerajaannya untuk istrinya. Jika aku adalah gadis yang buta karena cinta, aku pasti akan menangis, menandatangani dokumen itu, dan memeluknya. Tetapi dengan pengalaman sebagai orang yang tumbuh di keluarga bisnis, sekali lirik judul dokumen itu saja sudah cukup untuk mengerti niat liciknya. Itu bukan surat pengalihan saham biasa, itu adalah surat kuasa penuh dengan klausul-klausul yang dijebak dengan sangat halus menggunakan istilah hukum yang rumit. Jika aku menandatanganinya, aku tidak hanya akan menerima 50% saham dari perusahaan yang sedang terlilit utang dan penggelapan pajak, tetapi aku juga setuju untuk memberikan kuasa tak terbatas kepada Bram untuk menggunakan seluruh aset pribadiku sebagai jaminan pinjaman perusahaan. Dengan kata lain, Bram sedang menipuku untuk menandatangani surat jual diri. Ia ingin menggunakan aset istri yang ia yakini masih memiliki banyak uang dari orang tuanya untuk digadaikan ke bank demi menyelamatkan perusahaannya yang akan bangkrut. Jika perusahaan itu bangkrut, akulah yang akan menanggung utangnya. Aku bergidik ngeri melihat kelicikan pria yang tidur seranjang denganku. Ia tidak hanya ingin menjadi parasit, ia ingin menghisap darahku hingga tetes terakhir, lalu mendorongku ke jurang utang. Aku mendorong dokumen itu, tersenyum tipis. Mas, aku tidak mengerti bisnis. Saham perusahaan biar Mas saja yang kelola. Aku tidak berani menerima hadiah sebesar ini. Wajah Bram berubah. Ia dengan cepat mendorong dokumen itu kembali ke arahku, suaranya sedikit tidak sabar. Kenapa begitu? Ini kan ketulusan hati, Mas. Suami istri harus susah senang bersama. Kalau kamu tanda tangan, bank akan melihat perusahaan punya pemegang saham baru yang kuat secara finansial, mereka baru mau mencairkan pinjaman untuk proyek baru. Apa kamu tidak mau mas sukses?
Ketidaksabarannya telah merobek topeng moralnya. Aku berdiri, menatap matanya lurus-lurus, suaraku mengeras. Kalau Mas mau pinjam modal, pakai aset Mas sendiri sebagai jaminan. Jangan libatkan aku dalam masalah utangmu. Aku tidak akan menandatangani apapun. Selesai berkata, aku membuka pintu dan keluar, meninggalkan Bram dan pengacara palsunya yang terpaku di ruang kerja. Dan saat aku keluar ke ruang tamu, saat itulah cerita kembali ke momen menentukan di awal. Ibu Wati, yang tidak tahu menahu tentang kegagalan putranya di ruang kerja, sedang memegang ayam kampung rebus kuning keemasan dari ayahku dan melemparkannya ke halaman untuk dicabik-cabik oleh anjing Rocky. Aku melihat ayam itu hancur di gigi anjing, melihat wajah Ibu Wati yang penuh penghinaan. Semua dendam, kebohongan, dan rencana licik keluarga mereka bergejolak seperti gunung berapi yang siap meletus. Aku sudah memberi mereka terlalu banyak kesempatan. Aku sudah menunggu secercah nurani terakhir dari mereka, tetapi tidak ada. Mereka adalah parasit paling kejam. Aku berjalan ke ruang penyimpanan, palu godam 5 kilogram itu tergeletak di sana, dingin dan mengundang. Sudah saatnya panggung ini ditutup, dan akulah yang akan memberikan pukulan terakhir. Panggung telah disiapkan. Tirai beludru dari kesabaran palsu telah diturunkan. Kini, berdiri di tengah ruang tamu mewah yang bermandikan cahaya lampu kristal, aku bukan lagi menantu kampungan yang penurut di mata Ibu Wati. Suara pecahan kaca dari lemari pajangan, tempat yang pernah menyimpan apa yang dianggap Ibu Wati sebagai sertifikat status bangsawan, masih bergema. Bercampur dengan bau alkohol murahan yang menyengat dari genangan cairan berwarna kuning keemasan di atas karpet Persia yang mahal. Ibu Wati masih berlutut di lantai. Tangannya yang dipoles manikur mahal menggaruk-garuk dengan panik di antara serpihan kaca tajam. Darah merembes dari luka-lukanya, bercampur dengan arak yang lengket. Ia sepertinya tidak merasakan sakit fisik, satu-satunya rasa sakitnya saat ini adalah penyesalan atas botol arak 2 miliar dan kebingungan yang luar biasa, ketika seekor domba yang penurut tiba-tiba berubah menjadi binatang buas yang menggigit tuannya. Ia mendongak. Riasan di wajahnya luntur karena air mata dan keringat. Matanya yang biasa digunakan untuk melirik sinis, kini memerah. Ia menudingkan jarinya yang gemetar dan berlumuran darah ke wajahku, suaranya melengking seperti kuku yang digoreskan ke papan tulis. Kamu perempuan gila. Kamu iblis betina. 2 miliar. 2 miliar rupiah milik keluarga Prawiro. Kamu pecahkan, nyawa murahanmu pun tidak cukup untuk menggantinya. Akan kupanggil polisi. Akan kubuat kamu membusuk di penjara. Ia panik mencari ponsel model terbaru yang bulan lalu dibeli Bram dengan uangku. Jari-jarinya yang licin karena darah dan arak kesulitan menekan nomor 113. Aku berdiri melipat tangan, wajahku dingin, tanpa sedikit pun rasa gugup atau takut. Aku diam-diam melihatnya menekan nomor, lalu berkata dengan suara datar namun jelas. Panggil saja. Panggil polisi ke sini agar mereka membuat laporan, dan sekalian, minta mereka bawa akar-akar yang berserakan di kakimu itu untuk diuji di laboratorium. Apakah itu akar ginseng ribuan tahun seharga 2 miliar atau hanya beberapa potong akar singkong dari pinggir jalan seharga 200.000? Kata-kataku seperti sember air es yang disiramkan ke kepala Ibu Wati. Jarinya yang sedang menekan tombol panggilan berhenti di udara. Matanya membelalak, wajahnya pucat pasi. Kamu bicara ngawur apa, hah? Botol arak ini dibeli Bram di acara lelang, ada sertifikatnya. Jangan fitnah kamu, sudah merusak barang, sekarang mau menuduh? Aku tersenyum sinis. Sekali lagi, ia memilih untuk berpegang pada kebohongan yang diciptakan oleh putra kesayangannya. Sertifikat? Coba lihat baik-baik sampah di kakimu itu. Apa ada ginseng ribuan tahun yang setelah direndam dalam arak selama 2 tahun, di dalamnya ada tali nilon untuk membentuknya? Aku menyingkirkan sepotong kaca dengan ujung sepatuku, menunjuk ke sebuah akar. Di bagian tengahnya, seutas tali rafia berwarna hijau, jenis tali murah yang biasa digunakan untuk mengikat barang, terlihat jelas. Ibu Wati mengikuti arah tunjukanku, matanya terbuka lebar seolah akan copot. Ia mengambil akar itu dengan tangan gemetar. Benar saja, tali rafia kasar itu ada di sana. Bau alkohol oplosan yang menyengat menusuk hidungnya. Ia terdiam, tenggorokannya tercekat seolah tersedak tulang. Simbol kekayaan dan status bangsawan yang ia puja,
Selama 3 tahun ternyata hanyalah sebuah lelucon, sebuah barang palsu yang murah. Tapi itu baru permulaan. Kekejamanku yang sesungguhnya masih akan datang. Aku mendekat, mengambil tumpukan dokumen yang terbungkus plastik yang tadi kulemparkan padanya. Dokumen ini telah disiapkan oleh Pak Tirtayasa berhari-hari sebelumnya, menunggu saat yang tepat untuk dikeluarkan. Aku mengeluarkan selembar kertas berstempel merah dari dalam plastik, mengangkatnya di depan Ibu Wati. Botol arak ini palsu, dan status pemilik rumah yang Ibu banggakan tadi juga palsu. Silakan Ibu baca baik-baik, siapa nama yang tertera di kolom pemilik villa 25 miliar ini. Kamu mau main-main apa lagi? Rumah ini milik Bram, dibeli dengan hasil kerja kerasnya, jangan coba-coba menipuku. Ia berteriak, tapi suaranya tidak lagi sekeras sebelumnya. Kebenaran tentang botol arak palsu itu telah mengguncang keyakinan butanya, membuatnya mulai ragu. Ia merebut sertifikat hak milik dari tanganku, menyipitkan mata untuk membaca tulisan kecil di sana. Dan kemudian, wajahnya berubah drastis. Dari merah karena marah, menjadi pucat seperti mayat, lalu membiru. Tangannya gemetar hebat, membuat kertas itu ikut bergetar. Di matanya, di kolom pemilik, tidak ada nama Bramantio Prawiro. Sebaliknya, tertulis nama sebuah perusahaan pengelola investasi properti asing. Dan di bagian perwakilan hukum perusahaan itu, nama yang tercetak paling tebal dan jelas adalah namaku, Kirana Dewi. Keheningan di ruang tamu menjadi begitu pekat, menyesakan. Ibu Wati terus menatap sertifikat itu, bibirnya bergetar tanpa suara. Ia menggelengkan kepala, seolah ingin mengusir mimpi buruk. Tidak mungkin. Kenapa namamu ada di sini? Bram bilang dia beli rumah ini dengan uangnya sendiri. Kamu kan cuma perempuan kampung yang numpang hidup. Ini pasti palsu. Kamu menipuku. Ia dengan panik meremas kertas itu, hendak merobeknya. Robek saja. Silakan. Itu hanya salinan yang sudah dilegalisir. Aslinya aman di brankas pengacaraku. Ibu robek 1000 lembar pun tidak akan mengubah kenyataan. Aku menjawab dengan dingin. Aku mengeluarkan selembar kertas lagi dari tumpukan dokumen, meletakkannya di atas meja kopi yang masih utuh. Ini yang paling penting untuk ibu dan anak ibu. Perjanjian pengelolaan dan penggunaan aset. Coba ibu lihat, putra kesayangan ibu tanda tangan di kolom mana? Kolom penyewa. Dia hanya menyewa villa ini dari perusahaanku. Dan menurut pasal 5 ayat 2 dalam kontrak, karena pihak B, yaitu anak ibu, menunjukkan tanda-tanda pelanggaran hukum, melakukan perusakan aset, dan pelanggaran etika sosial yang serius, maka pihak A, yaitu saya, berhak secara sepihak menghentikan kontrak secara langsung, tanpa kompensasi. Aku berhenti sejenak, menatap mata Ibu Wati yang terbelalak kosong. Saya sudah memberitahu pengacara untuk mengaktifkan klausul ini 30 menit yang lalu. Artinya, saat ini juga, ibu dan anak ibu tinggal secara ilegal di properti saya. Kamu. Ia tergagap, rahangnya bergetar. Guncangan ini terlalu besar, melampaui daya tahan. Seorang wanita yang seumur hidupnya hanya berpegang pada ilusi yang diciptakan oleh anaknya. Villa 25 miliar, kebanggaan yang ia pamerkan kemana-mana, tempat ia menetapkan aturan-aturan kerajaan untuk menyiksaku, ternyata adalah sangkar yang kubangun sendiri. Ibu pikir saya ini orang bodoh dari kampung yang bisa seenaknya kalian tindas? Ibu pikir tatakan panci 50 juta, liburan ke Spa-ratusan juta itu uangnya jatuh dari langit atau dari perusahaan bobrok anak ibu? Aku mengeluarkan ponselku, menekan beberapa tombol, dan sebuah notifikasi dari bank muncul di layar. Aku menunjukkan layar ponsel itu di hadapannya. Lihat baik-baik, kartu kredit Black Card yang ibu pakai setiap hari itu, atas nama siapa? Atas nama Kirana Dewi. Dan saya baru saja memblokir semua kartu tambahan yang terhubung dengan rekening ini. Mulai sekarang, ibu tidak bisa menarik sepeser pun. Ibu resmi kembali ke wujud asli ibu, seorang gelandangan yang numpang hidup. Kebenaran yang kejam terungkap lapis demi lapis. Tidak ada lagi botol arak 2 miliar, tidak ada lagi villa 25 miliar, tidak ada lagi kartu kredit tanpa batas. Dunia bangsawan palsu Ibu Wati runtuh total, ia tertunduk, kedua tangannya yang penuh darah dan arak, menangis terseduh-seduh. Bukan lagi tangisan sandiwara, tetapi tangisan putus asa dari seseorang yang terpojok, yang dirampas semua ilusi yang pernah ia puja. Tepat saat itu,
Suara mesin mobil menderu di luar gerbang. Sebuah Mercedes C-Class hitam mengkilap berhenti mendadak di halaman. Pintu mobil terbuka, Bram turun dengan tergesa-gesa, wajahnya pucat. Ia baru saja menerima pesan dari pengacaraku tentang penghentian kontrak rumah dan pemblokiran aset. Drama ini telah mencapai babak akhir. Dalang paling licik, yang mengenakan topeng intelektual palsu, akhirnya muncul. Bram masuk ke dalam rumah seperti badai. Ia mengenakan setelan jas yang rapi, tetapi dasinya sudah miring dan dahinya basah oleh keringat. Begitu melangkahkan kaki, pemandangan kacau di ruang tamu menyambutnya. Lemari arak hancur, lantai becek, akar-akar berserakan, dan ibunya berlutut di lantai menangis histeris. Kedua tangannya berlumuran darah. "Bu, ada apa ini? Rumah kita dirampok?" Bram berseru, bergegas menghampiri ibunya. Ibu Wati melihat putranya seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Ia mencengkeram celana jas mahal Bram, meraung-raung, "Bram, tolong ibu. Nak, si Kirana ini, si iblis ini sudah menipu kita. Dia pecahkan botol arak 2 miliar milikmu. Dia bilang rumah ini miliknya. Dia bilang kamu cuma penyewa. Bram, katakan pada ibu, dia bohong kan, nak? Rumah ini kan hasil kerja kerasmu." Mendengar itu, wajah Bram yang pucat berubah menjadi kelabu. Ia menatapku dengan pandangan penuh kebingungan dan ketakutan. Aku berdiri melipat tangan, bersandar di meja makan, dengan sikap tenang dan dingin seperti seorang hakim yang akan membacakan vonis. Tumpukan dokumen hukum masih tergeletak di atas meja kaca. Ia tahu, aku tidak berbohong. Pesan dari Pak Tirtayasa yang masuk ke ponselnya tadi, telah mengkonfirmasi semuanya. Ia mengerti bahwa kedok yang ia bangun selama 3 tahun telah terbongkar habis. Tetapi, sifat seorang penipu profesional adalah tidak pernah menyerah. Hingga detik terakhir, ia segera mengubah sikapnya. Tidak ada lagi kesombongan, wajahnya tiba-tiba menjadi memelas, matanya berkaca-kaca. Ia melepaskan ibunya, perlahan mendekatiku, suaranya direndahkan serendah mungkin. "Kirana, sayang, Mas tahu kamu marah. Soal botol arak itu pecah tidak apa-apa. Soal rumah, kamu salah paham. Mas tanda tangan kontrak itu karena Mas percaya sama kamu. Mas sengaja menaruh aset atas namamu biar kamu merasa aman. Percaya padaku?" Aku memotongnya, tertawa sinis. "Kamu bilang percaya padaku, tapi menggunakan botol arak palsu seharga 200.000 untuk menipu semua orang, termasuk ibumu sendiri? Kamu bilang percaya padaku, tapi menipu mengambil 500 juta uang hari tua ayahku untuk membeli Rolex yang kamu pakai itu? Kamu bilang percaya padaku, tapi di pesta ulang tahunmu kemarin, kamu memaksaku menandatangani surat kuasa untuk menjaminkan utang perusahaanmu yang akan bangkrut?" Setiap kata-kataku seperti tamparan tak terlihat yang mendarat di wajah Bram. Ia terdiam. Ibu Wati yang duduk di lantai mendengar kebenaran tentang botol arak dan Rolex itu melongo. Ia menatap putranya yang selalu ia banggakan sebagai pengusaha sukses dengan bingung. "Bram, kamu bohongi ibu, arak itu palsu, jam tangan itu juga uangnya dia?" Bram panik, berbalik dan membentak ibunya, "Ibu diam. Kalau tidak tahu apa-apa jangan ikut campur." Lalu ia berbalik menatapku, tidak lagi berakting sebagai suami bermoral, tetapi beralih ke mode memohon. Tiba-tiba, ia berlutut di hadapanku, sama seperti ibunya. "Kirana, Mas salah. Mas mengaku, Mas serakah, Mas sudah menipumu. Tapi sayang, kita sudah 3 tahun menikah. Kalau kamu tidak ingat Mas, ingatlah kebersamaan kita selama ini. Perusahaan Mas diambang kebangkrutan, kalau kamu ambil rumah ini, Mas akan kehilangan segalanya, Mas bisa masuk penjara. Mas mohon, beri Mas kesempatan. Mas akan kerja apa saja untuk bayar utang padamu. Mas akan menebus kesalahan pada ayahmu. Mas mohon." Air matanya mengalir deras. Ia hendak memeluk kakiku, tetapi aku mundur selangkah, mataku tanpa belas kasihan. Aku menatap pria yang berlutut di kakiku dengan rasa jijik. 3 tahun lalu, ia berdiri di atas panggung berbicara tentang impian. 3 tahun kemudian, ia menjadi cacing tanah yang hina, rela menjilat kaki orang lain demi menyelamatkan dirinya. Kebersamaan, melempar ayam dari ayahku untuk anjing, menghina ayahku sebagai sampah, menyuruhku berlutut cuci kaki, menguras hartaku untuk membiayai kesombongan kalian, itu yang kamu sebut kebersamaan? Suaraku sedingin es.
Aku sudah memberi kalian banyak kesempatan. Kalau kalian hidup sebagai manusia, villa ini akan kuberikan cuma-cuma. Tapi kalian bukan manusia, kalian adalah parasit. Dan satu-satunya cara menghadapi parasit adalah dengan membasminya sampai ke akar. Aku mengambil ponsel, menekan nomor yang sudah tersimpan. Halo, Pak RT? Iya, saya Kirana dari Villa B5. Minta tolong panggilkan 5 orang hansip bawa kantong plastik besar ke rumah saya. Ada keluarga yang tinggal secara ilegal. Saya butuh bantuan untuk mengusir mereka ke jalanan malam ini juga. Aku menutup telepon, menatap ibu dan anak yang gemetar di lantai. Di luar, badai besar mulai datang, petir menyambar-nyambar. Babak pembersihan terakhir telah dimulai. Ketika aku menyebutkan kebenaran tentang jam tangan Rolex 500 juta dan botol arak ginseng ribuan tahun, Bram seperti binatang yang terpojok, melawan dengan lemah melalui permohonan yang menyedihkan. Tetapi Ibu Wati berbeda. Dengan otaknya yang picik dan serakah, ia masih tidak mau menerima runtuhnya citra pengusaha sukses yang ia sematkan pada putranya. Ia merangkak bangkit dari puing-puing, tidak peduli darah masih mengalir dari tangannya. Ia menerjang dan mencengkeram kerah jas Bram, menariknya dengan kuat. Bram, bicara. Katakan pada ibu, perempuan ini bohong kan? Botol arak 2 miliar kita mana mungkin palsu. Kamu sendiri yang bawa pulang dan bilang ini dari lelang, pusaka keluarga. Kamu kan direktur, uangmu banyak, mana mungkin kamu harus menipu istrimu untuk 500 juta demi jam tangan? Bram yang ditarik kerahnya, mengernyit dan menepis tangan ibunya dengan kasar, wajahnya menunjukkan kejengkelan dan keputusasaan. Ibu sudah, diam. Ibu tidak lihat rumah kita sudah hancur begini? Masih saja bertanya. Kamu berani membentakku? Aku ini ibumu. Aku yang melahirkanmu. Aku tanya, kamu itu punya uang atau tidak? Villa ini sebenarnya milik siapa? Kebenaran yang telanjang telah menusuk telinga Ibu Wati, tetapi ia masih berpegang pada kekeras-kepalaan yang konyol. Ia tidak percaya, atau tidak mau percaya, bahwa putra kesayangannya, kebanggaan satu-satunya, adalah seorang penipu murahan. Aku melipat tangan, tersenyum melihat drama ibu dan anak yang saling serang. Sudah saatnya aku merobek topeng terakhir Bram agar Ibu Wati bisa melihat dengan jelas gen bangsawan yang selalu ia banggakan itu sebenarnya apa. Aku perlahan berjalan ke dekat meja kopi yang pecah, mengambil akar ginseng bertali rafia hijau, dan menunjukkannya di depan Ibu Wati. Ibu mau tahu kebenarannya? Baik. Biar saya ceritakan tentang putra kesayangan ibu. Bram, kamu mau cerita sendiri atau perlu saya bantu mengingatkan hari di mana kamu melelang botol arak ini? Bram menundukkan kepalanya, tidak berani menatap siapapun. Ia gemetar, kedua tangannya terkepal hingga memutih. Aku melanjutkan, suaraku bergema di seluruh ruangan. 2 tahun lalu, saat baru pindah ke sini, Ibu Wati terus mengeluh pada teman-temannya bahwa ruang tamu kita kekurangan sebuah barang antik, sebuah pusaka. Bram, dengan sifat sombong yang sama persis seperti ibu, bersumpah akan membeli barang yang unik. Beberapa hari kemudian, ia membawa pulang botol arak ini, mengadakan pesta besar, dan mengumumkan bahwa ia membelinya dari lelang tertutup kalangan atas seharga 2 miliar rupiah. Ibu Wati pun bangga dan menyebarkan berita itu ke seluruh kompleks. Aku berhenti, menatap tajam ke arah Bram. Tapi apa kenyataannya? Kenyataannya adalah, hari itu perusahaannya sedang menunggak gaji karyawan, saldo rekening perusahaannya hanya tinggal 5 juta rupiah. Dia naik bus ke sebuah daerah pegunungan terpencil, ke sebuah tempat pembuatan arak ilegal. Dia membeli botol kaca ini seharga 1 juta, membeli 10 liter alkohol oplosan yang diberi pewarna, dan membeli beberapa akar singkong liar yang dicuri dari pinggir jalan seharga 200.000. Tali rafia ini dia sendiri yang mengikatnya agar akarnya tidak mengapung. Total biaya untuk pusaka 2 miliar keluarga Prawiro, tidak sampai 2 juta rupiah. Mendengar ini, kaki Ibu Wati tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia terhuyung mundur dan jatuh terduduk di sofa. Tidak. Tidak mungkin. Bram, kamu bohongi ibu? Kamu biarkan ibu pamer kemana-mana kalau air kencing kuda ini adalah arak 2 miliar? Kamu biarkan orang-orang menertawakan ibu? Bram tidak bisa mengelak, bukti ada di depan mata. Ia hanya bisa menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis terisak-isak. Bu, maafkan Bram. Bram cuma mau ibu senang, mau ibu bangga di depan kerabat.
Mau ibu senang? Aku tertawa keras, tawa yang penuh penghinaan. Kamu menggunakan kebohongan, menggunakan uang hasil menipu dariku, untuk membeli kebahagiaan palsu untuk ibumu. Kamu tahu tidak, untuk mempertahankan citra direktur suksesmu itu, berapa banyak uang yang harus kuambil dari rekeningku? Uang untuk beli Mercedes, baju-baju mahal, uang untuk ibumu ke spa, beli emas palsu. Semuanya uangku. Aku mendekati Bram. Suaraku mengeras. Kamu berakting sebagai suami bermoral, tapi sebenarnya kamu lintah darat. Kamu memanfaatkan kesabaranku untuk menguras setiap rupiah, menipu 500 juta yang kukatakan hasil gadai sertifikat ayahku untuk membeli jam tangan pamer. Kamu bahkan begitu rendah hingga mencoba menipuku menandatangani surat kuasa untuk menanggung utang perusahaan bobrokmu. Kamu bukan laki-laki, kamu sampah. Kebenaran yang telanjang telah menelanjangi Bram, tidak ada lagi kata-kata untuk membela diri. Ilusi kebangsawanan Ibu Wati juga telah hancur menjadi debu. Ibu dan anak itu, yang pernah berdiri di puncak kesombongan, kini meringkuk ketakutan di hadapan menantu yang pernah mereka anggap sebagai sampah kampung. Suara sirine mobil polisi terdengar dari kejauhan, memecah keheningan malam, menandakan hukuman yang setimpal akan segera datang. Di luar jendela, kilat menyambar langit malam yang gelap, diikuti oleh suara guntur yang menggelegar dan hujan deras yang turun. Badai musim panas datang tiba-tiba, sama seperti amarah yang sedang kutumpahkan pada keluarga penipu ini. Bel pintu berbunyi bertubi-tubi. Aku berjalan ke depan dan membuka pintu. 6 orang pria berseragam hansip berdiri di sana, basah kuyup. Dipimpin oleh Pak RT. Selamat malam, Bu Kirana. Kami menerima permintaan bantuan dari Ibu. Bagaimana situasinya? Tanya Pak RT, sambil melirik ke dalam ruang tamu yang berantakan. Pak RT, silakan masuk. Aku mempersilakan mereka masuk. Sesuai dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah saya kirimkan ke pengurus RT, villa ini milik saya. Orang-orang yang ada di dalam rumah ini adalah penghuni ilegal. Kontrak sewa mereka sudah saya batalkan karena pelanggaran serius. Saya minta bantuan bapak-bapak untuk mempersilakan mereka keluar dari sini sekarang juga. Keenam hansip itu masuk dan mengepung Bram dan Ibu Wati. Kehadiran mereka seperti pukulan terakhir yang menghancurkan harapan ibu dan anak itu. Ibu Wati melihat pria-pria tegap itu mendekat, ia panik. Ia berpegangan erat pada sofa, menjerit-jerit. Tidak, kalian tidak berhak mengusir saya. Ini rumah anak saya. Si Kirana ini penipu, dia merebut rumah anak saya. Tangkap dia. Tangkap dia. Pak RT maju selangkah, suaranya dingin dan profesional. Maaf Bu. Kami sudah memeriksa dokumen hukum dari pengacara Bu Kirana. Rumah ini sepenuhnya atas nama Bu Kirana. Jika Ibu dan Mas Bram tidak mau pergi secara sukarela, kami terpaksa akan menggunakan cara paksa. Silakan kemasi barang-barang pribadi Anda. Barang-barang pribadi? Aku memotong ucapan Pak RT. Mereka hanya boleh membawa pakaian yang melekat di badan dan barang-barang penting seperti sikat gigi. Semua barang di rumah ini, dari TV, kulkas, baju-baju mahal, tas-tas mewah, perhiasan, semuanya dibeli dengan uang saya. Kalian tidak berhak membawa apapun yang harganya lebih dari 500.000 rupiah. Bram mendongak, wajahnya pucat pasi. Kirana, kamu tidak bisa sekejam ini. Di luar hujan badai, kamu usir ibu dan Mas ke jalan, kami mau kemana? Kamu sita semua aset, kartu ATM juga diblokir. Di kantong Mas sekarang tidak ada 1.000 rupiah pun. Kamu mau membunuh kami? Membunuh kalian? Aku tertawa, tawa yang pahit dan menghina. Saat ibumu mengusir ayahku dari gerbang di tengah terik matahari 40 derajat, apa kalian berpikir untuk membunuhnya? Saat kalian melempar ayam dari ayahku untuk anjing, apa kalian berpikir tentang kemanusiaan? Saat kamu mencoba menipuku menandatangani surat kuasa untuk menanggung utang puluhan miliarmu, apa kamu berpikir bagaimana nasibku? Setiap pertanyaanku seperti paku yang menancap Bram ke dalam keheningan yang memalukan. Aku tidak membunuh kalian. Aku hanya mengembalikan kalian ke tempat yang seharusnya. Parasit yang terlepas dari inangnya, tentu saja harus menghadapi kenyataan hidup yang telanjang. Aku menoleh ke Pak RT. Silakan Pak, bawa mereka keluar. Para hansip itu maju. 2 orang memegangi Bram, 2 lagi mendekati Ibu Wati. Ia meronta-ronta, menendang-nendang, dan memaki dengan kata-kata paling kotor.
Dasar perempuan sialan. Kamu kejam. Kamu ular berbisa. Semoga kamu dilaknat. Bram, kamu diam saja melihat ibumu dihina begini? Lawan mereka. Bunuh iblis betina itu. Tetapi Bram hanya berdiri seperti mayat hidup, semua kesombongan palsunya telah hancur. Ia membiarkan dirinya diseret. Pintu kayu jati yang berat itu terbuka, angin badai menderu, menyirami Serambi dengan hujan yang dingin. Keenam hansip itu menyeret ibu dan anak itu keluar. Ibu Wati terlempar ke halaman, jatuh tersungkur di atas ubin yang basah. Gaun sutranya yang mewah kini kotor oleh lumpur. Rambutnya acak-acakan, riasannya luntur, tampak mengerikan seperti penyihir. Bram didorong ke samping ibunya, ia terhuyung lalu berlutut di halaman. Aku berdiri di ambang pintu, menatap dua sosok menyedihkan yang menggigil di bawah hujan badai. Anjing Rocky di kandang, ikut menggonggong riuh, seolah ikut merayakan hukuman ini. Ingat baik-baik malam ini, kataku. Suaraku yang dingin terdengar di tengah deru hujan. Ini adalah harga dari kesombongan dan keserakahan kalian. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Dan untukmu, Bram, bersiaplah menerima surat panggilan dari pengadilan. Tuduhan penipuan, penggelapan aset, dan penggelapan pajak. Hukumannya tidak ringan. Aku berbalik dan menutup pintu kayu itu dengan keras. Suara brak yang keras memutus semua hubungan terakhir antara aku dan keluarga penipu itu. Villa itu menjadi sunyi senyap, hanya menyisakan suara hujan di luar jendela. Di luar sana, Bram dan Ibu Wati, tanpa uang, tanpa mobil, tanpa tempat berteduh, harus berjalan kaki di tengah badai atau mencari tempat berlindung sementara. Tapi itu adalah harga yang terlalu murah dibandingkan dengan luka yang telah mereka torehkan padaku dan ayahku. Keesokan paginya, badai telah berlalu, meninggalkan langit kota yang cerah dan biru seolah tidak terjadi apa-apa. Villaku telah dibersihkan oleh tim kebersihan profesional. Pecahan kaca, akar singkong berbau alkohol murahan, dan nampan berisi sisa ayam yang dicabik-cabik anjing, semuanya telah dibuang ke tempat sampah, sama seperti caraku membuang keluarga itu dari hidupku. Aku duduk di ruang tamu, memegang secangkir kopi panas, dengan tenang membaca pesan dari Patir Tayasa. Semalam, setelah diusir, Bram dan Ibu Wati harus berjalan kaki lebih dari 5 kilometer di bawah hujan badai, untuk mencari penginapan murah. Karena kartu kredit diblokir, Bram harus menggadaikan ponselnya, satu-satunya barang berharga yang tersisa, untuk membayar sewa kamar. Kejatuhan mereka terjadi dengan cepat dan kejam, sesuai dengan apa yang pantas mereka dapatkan. 3 hari kemudian, aku secara resmi mengajukan gugatan cerai sepihak ke pengadilan, disertai semua bukti yang menunjukkan bahwa harta gonogini kami adalah nol besar. Bram, yang saat itu sedang menghadapi serangkaian masalah hukum, tidak lagi punya pikiran untuk mempertahankan pernikahan ini. Ia dengan patuh menandatangani surat cerai, melepaskan semua hak. Ia tahu, jika ia mempersulit, aku akan segera merilis bukti penipuan 500 juta rupiah itu. Namun, aku tidak berniat melepaskannya. Mereka yang berbuat salah harus menghadapi hukuman. Seminggu setelah bercerai, pihak kepolisian dari Divisi Kejahatan Ekonomi mendatangi perusahaan Bram, yang saat itu sudah disegel karena utang. Berdasarkan berkas penggelapan pajak, faktur palsu, dan pencucian uang yang telah kukumpulkan secara diam-diam dan kuserahkan melalui pengacara, Bram secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Hari ketika Bram diborgol dan dibawa ke mobil polisi, media lokal ramai memberitakan jatuhnya seorang CEO palsu. Ibu Wati, yang kini tampak kuyu dan menua 10 tahun, hanya bisa melihat mobil tahanan yang membawa putranya pergi sambil menangis tak berdaya. Ia tidak lagi punya villa 25 miliar untuk disombongkan, tidak ada lagi kartu kredit, tidak ada lagi putra kesayangan sebagai tameng. Ia harus pindah ke sebuah kamar kos kumuh di pinggiran kota, setiap hari memulung dan bekerja sebagai ART panggilan untuk mencari nafkah dan menabung untuk biaya hidup putranya di penjara. Teman-teman bangsawannya dulu, ketika tahu kejadian ini, semuanya menjauh. Bahkan tetangga-tetangga lama di kompleks perumahan, yang pernah ia hina saat ia naik kelas, kini hanya menatapnya dengan pandangan kasihan bercampur puas. Sementara itu, setelah menyelesaikan semuanya, aku pulang kampung untuk mengunjungi ayah. Aku memeluknya erat, menangis seperti anak kecil. Bukan karena aku lemah, tetapi karena aku bersyukur. Bersyukur karena beliau selalu mendukungku,
mengajariku pelajaran tentang kesabaran di saat yang tepat dan kekejaman di tempat yang tepat. Aku secara resmi mengambil posisi sebagai wakil direktur utama di grup properti Jaya Agung milik keluarga. Villa di kotaku jual. Aku tidak ingin menyimpan sisa-sisa dari pernikahan yang penuh kebohongan. Setengah dari hasil penjualan rumah itu kusumbangkan ke Yayasan Pembangunan Sekolah untuk anak-anak di daerah terpencil. Setengahnya lagi kuinvestasikan untuk proyek ekspansi bisnis grup. Kisahku adalah pelajaran berharga tentang kebenaran dan kepalsuan dalam hidup. Banyak yang berpikir menjadi menantu di keluarga miskin itu menderita, menikah dengan orang kaya itu bahagia. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kemiskinan yang paling menakutkan bukanlah kemiskinan materi, melainkan kemiskinan karakter. Kesombongan, keangkuhan, dan meremehkan orang lain hanya karena penampilan mereka yang sederhana, pada akhirnya akan membawa pada akhir yang tragis. Ibu Wati dan Bram telah menggali kuburan mereka sendiri dengan keserakahan dan kekejaman mereka. Sedangkan aku telah membuktikan bahwa kesabaran orang baik bukanlah kelemahan, melainkan kesempatan terakhir yang mereka berikan kepada orang jahat untuk berubah. Jika kesempatan itu ditolak, maka serangan balik dari orang baik akan menjadi pukulan mematikan, yang tidak akan pernah bisa dipulihkan. Runtuhnya sebuah keluarga yang pernah begitu sombong terkadang menjadi kelahiran kembali bagi jiwa yang pernah terkurung dalam kesabarannya sendiri. Kini, ketika badai kebohongan telah berlalu, aku duduk dengan tenang di taman yang cerah di kampung halaman, memandangi ayah yang dengan tekun merawat petak-petak sayuran. Tidak ada lagi makian yang kejam, tidak ada lagi tatapan menghina, atau manipulasi psikologis murahan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang telah hilang selama 3 tahun. Luka di hatiku tidak bisa sembuh seketika, tetapi aku tidak lagi menyimpan dendam, aku telah melepaskannya. Mengusir ibu dan anak itu dari hidupku bukan hanya hukuman bagi mereka, tetapi juga momen di mana aku membebaskan diriku sendiri. Melepaskan topeng kesabaran untuk menemukan kembali nilai sejatiku. Aku sadar bahwa kita tidak bisa menggunakan kebaikan dan pengorbanan untuk mengubah mereka yang pada dasarnya egois dan serakah. Semakin kita sabar, semakin kita memberi mereka hak untuk menginjak-injak martabat kita. Melihat kembali perjalananku, dari seorang gadis naif yang percaya pada cinta tanpa pamrih, menerima untuk menyembunyikan identitas menjadi menantu yang penurut, hingga harus mengangkat palu godam untuk menghancurkan ilusi keluarga suami, aku mengerti bahwa hidup ini adil, tetapi juga sangat kejam. Pelajaran paling berharga yang kudapat, dan mungkin juga yang ingin kubagikan kepada semua wanita yang mendengarkan kisah ini, adalah jangan pernah merendahkan nilaimu untuk menyenangkan siapapun, bahkan jika itu adalah keluarga. Kita dilahirkan bukan untuk menjadi alat pemuas kesombongan atau keserakahan orang lain. Kebaikan dan toleransi hanya bermakna jika diberikan kepada orang yang tepat, di tempat yang tepat. Jika Anda terjebak dalam hubungan yang beracun, di mana pengorbanan Anda dianggap sebagai hal yang wajar, di mana asal-usul keluarga Anda dihina, maka ingatlah bahwa kesabaran saat itu bukan lagi kebajikan, melainkan pembiaran terhadap kejahatan. Wanita sering diajarkan untuk berkorban, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, untuk mundur selangkah demi kedamaian. Tetapi kedamaian itu hanya nyata jika pihak lain juga menghargai duniamu. Ketika seseorang dengan sengaja melemparkan hal-hal paling berharga bagimu, seperti cara Ibu Wati melemparkan ayam pemberian ayahku untuk anjing, saat itulah kamu harus bangkit. Jangan menunggu sampai terpojok, sampai martabatmu direnggut, baru melawan. Kekuatan tidak terletak pada teriakan atau pertengkaran, tetapi pada kesadaran akan nilaimu, keberanian untuk memegang kendali, dan kekejaman untuk melepaskan apa yang hanya akan menyeretmu ke bawah. Seorang wanita yang mandiri secara finansial dan kuat secara mental tidak akan pernah membiarkan siapapun menentukan kebahagiaannya. Villa 25 miliar atau kartu kredit tanpa batas tidak mendefinisikan nilaiku, tetapi ketegasan untuk membela kehormatan keluarga dan diriku sendirilah yang membuatku bisa melangkah maju dengan kepala tegak. Hidup setiap orang adalah sebuah buku, dan kita adalah penulisnya. Jangan biarkan orang lain menuliskan halaman-halaman kesedihan dan kepasrahan untukmu. Cintai dirimu sendiri terlebih dahulu, hargai orang tua yang telah membesarkanmu, baru kemudian berikan cinta itu kepada orang yang pantas. Hukum karma tidak pernah salah alamat. Mereka yang membangun kebahagiaan di atas kebohongan dan penderitaan orang lain pada akhirnya hanya akan menuai abu dari tipu daya mereka sendiri. Jika kisahku hari ini menyentuh hatimu,
Jika kamu menemukan bayangan dirimu dalam kesabaran di masa lalu, atau menemukan motivasi untuk melangkah maju dengan kuat, silakan tinggalkan suka dan bagikan video ini kepada wanita-wanita di sekitarmu. Berikan komentar di bawah tentang pemikiran dan pengalamanmu agar kita bisa saling berbagi dan menguatkan. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini agar kita bisa bertemu lagi dalam kisah-kisah yang mendalam dan bermakna berikutnya. Setiap badai pasti akan berlalu. Dan setelah hujan, langit akan selalu cerah bagi mereka yang berani berdiri untuk membela diri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menemaniku hingga akhir. Semoga kalian selalu kuat, damai, dan menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup. Sampai jumpa.